Ekstra, masalah ayah, 1. Di villa kecil keluarga Ye, Lansi mengenakan gaun tidur tali ikat rendah hitam dan menonton TV dengan senang hati. Dia telah berada di bumi selama lebih dari 20 tahun sekarang. Dia bukan lagi Raja King Ye dari suku barbar. Seluruh dirinya penuh dengan suasana modern. Rambut panjangnya dikeriting menjadi gelombang abu-abu nenek, tergantung di kulit putihnya. Satu kaki sedikit dimiringkan di atas kaki lainnya, warnanya putih dan panjang, membuat hati orang berdebar-debar dan lamunan yang tak ada habisnya. Saat ini, pintu terbuka dan Ye Bufan masuk dari luar dengan lembut. Melihat dia masuk, mata Lansi langsung bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Bagaimana kabarmu? Apakah anakku tertidur? Butuh banyak usaha untuk membuat leluhur kecil ini tertidur. Ye Bufan menghela nafas lega. Ternyata selain Xiao Yezi, mereka sudah memiliki anak kedua, seorang anak laki-laki bernama For Ye Sigong. Ini adalah ide penamaan barunya nanti, mengambil karakter pertama Lansi sebagai nama anak perempuan dan karakter kedua sebagai nama anak laki-laki. Ye Sigong berusia 5 tahun ini. Dia paling suka mengganggu Ye Bufan di hari kerja. Bahkan di malam hari, dia harus berperan sebagai ayah, bercerita dan membujuknya untuk tidur. Setelah selesai berbicara, matanya tertuju pada sosok Lansi yang hampir sempurna. Kecantikan seorang wanita modern dan keliaran seorang barbar berpadu, memancarkan pesona yang unik. Ayo, istriku, ayo cepat. Saat dia berbicara, dia mengangkat Lansi. Lansi juga memiliki alis yang halus, dan mengulurkan lengan putihnya untuk melingkari lehernya. Guntur di antara mereka berdua mengobarkan api bumi. Dalam sekejap mata, pakaian mereka hilang, dan dua tubuh berapi muncul tempat tidur besar di sebelah mereka. Melihat pertempuran besar akan terjadi, ekspresi Ye Bufan tiba-tiba berubah. Dia mengulurkan tangan dan meraih selimut di sebelahnya dan dengan cepat menutupi tubuh mereka. Pada saat ini, pintu terbuka, dan seorang anak laki-laki gemuk bergegas masuk, menatap tajam kedua orang di tempat tidur. Itu adalah Ye Sigong yang datang. Dia dulunya tidak tergoyahkan setelah tertidur. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan tiba-tiba masuk ke kamar hari ini, membuat mereka berdua lengah. Untungnya, Ye Bufan merespons dengan cepat dan menghindari rasa malu dari siaran langsung tersebut. Ayah dan ibu, apa yang kamu curi? Ye Sigong terus menatap kedua orang itu saat dia berbicara, matanya tidak rileks sama sekali, dan dia terus mencari. Sebagai seorang ibu, Lansi masih merasa sangat malu dan membenamkan kepalanya ke dalam selimut. Ye Bufan mengeluarkan celana panjang dari cincin penyimpanan dan berkata sambil mengenakannya di bawah selimut, apa katamu? Ibu dan ayah tidak makan apapun. Bukankah mereka sudah makan malam? Pasti menungguku tidur, lalu makan makanan enak secara diam-diam. Wajah gemuk lelaki kecil itu penuh rasa tidak percaya, menatap selimut mereka berdua. Apakah kamu bersembunyi? Ayah dan ibu akan pergi ke sana, tempat tidur, apa gunanya? Makanan. Saat dia berbicara, Ye Bufan mengenakan celananya dan turun dari tempat tidur, merasakan ada yang tidak beres. Dulu, anak saya tidak akan pernah bangun saat tertidur. Kenapa dia datang ke sini begitu cepat hari ini, seolah-olah sedang menangkap pencuri? Nak, beritahu ayah, apakah kamu mendengar seseorang mengatakan sesuatu? Si kecil ragu-ragu, dan akhirnya berkata, kakek Suanyuanlah yang memberitahuku bahwa kamu diam-diam akan makan makanan enak setelah kamu dan ibumu tertidur. Berpura-pura tidur, lalu datang dan lihat. Ye Bufan tiba-tiba memiliki garis hitam di kepalanya, dan kuda rumput dan lumpur yang tak terhitung jumlahnya menjalar ke dalam hatinya. Suanyuan Zantian, seorang lelaki tua yang tidak malu melakukan ini pada dirinya sendiri, terlalu kotor. Tidak, balas dendam harus dilakukan. Mulai sekarang, kuku babi lelaki tua itu akan berhenti, dan persediaan anggur juga akan terputus. Tapi memikirkan tentang keterampilan mencuri ayah mertuanya, sepertinya dia tidak bisa menyembunyikannya. Kemudian miliki beberapa anak lagi dengan Suanyuan Linglong dan melelahkan lelaki tua jahat ini sampai mati. Pada saat ini, Ye Sigong berkata lagi, kakek Suanyuan juga memintaku untuk memberitahumu bahwa ketika kamu melakukan bisnis yang serius,
perhatikan adik perempuan Yezi. Ye Bufan tertegun sejenak, ada apa dengan adikmu? Kakek Suanyuan berkata bahwa adikku punya pacar, tapi menurutnya pria itu terlihat sangat malang dan tidak terlihat seperti pria baik. Petik 2. Ye Bufan tertegun. Untuk sesaat, sepertinya dia sibuk bertugas dan memang lalai memperhatikan anak-anaknya. Dalam sekejap mata, Xiao Yezi sudah berusia 24 tahun, dan dia sudah cukup umur untuk mempunyai pacar. Tapi masalahnya, kamu bisa mencari pacar, tapi putrimu tidak boleh dirugikan. Suanyuan Zantian hanyalah seorang lelaki tua kecil yang malang. Dia berkata bahwa anak laki-laki itu celaka, jadi pasti tidak akan jauh lebih baik. Tidak, kita tidak bisa membiarkan putri kita menderita. Ye Bufan mengambil keputusan, dan kesadarannya yang kuat segera menyebar. Dengan kekuatannya saat ini, dia bisa menutupi seluruh bumi dalam sekejap dan melihat semua yang terjadi dengan jelas. Di kota Jiangnan, Xiao Zhiye berjalan cepat di jalanan dengan senyum cerah di wajahnya. Sekarang dia bukan lagi gadis kecil seperti dulu. Dia telah sepenuhnya dewasa menjadi kecantikan yang tinggi dan anggun. Dia memiliki kemudaan dan kecantikan seorang wanita manusia modern dan penampilan heroik dari seorang wanita barbar. Dia sekarang adalah kakak perempuan tertua dari generasi kedua keluarga Ye. Meskipun dia menekan iblis kecil seperti Kaisar Ye Qing dan Kaisar Ye Qing, dia tetaplah seorang gadis. Ia suka berdandan, suka menonton sinetron cinta, mempunyai fantasi indah, dan mendambakan hubungan yang manis. Belum lama ini, dia bertemu dengan seorang anak laki-laki bernama Yang Jian. Dia ceria dan tampan, dengan kecerdasan emosional yang sangat tinggi. Dia sering mengikuti kegiatan amal, banyak bicara, dan memiliki mulut yang manis. Meskipun latar belakang keluarga pihak lain sangat biasa, meskipun pihak lain hanyalah orang biasa, bahkan bukan seorang biksu, Xiao Yezi tidak peduli. Yang dia inginkan adalah cinta yang murni dan indah, dan dia tidak menginginkan kenajisan di dalamnya. Gadis kecil itu selalu memimpikannya cinta sebagai sesuatu yang indah, sehingga Xiao Yezi tidak memberitahukan identitas aslinya kepada pihak lain, hanya saja dia adalah pekerja kantoran biasa di Bufan Group. Ayah saya adalah seorang dokter, tetapi usahanya tidak terlalu bagus dan dia jarang mengunjungi dokter. Ibu saya menganggur dan merawat adik laki-lakinya sepenuh waktu. Hari ini adalah hari ulang tahun Yang Jian. Dia awalnya sedang dalam perjalanan bisnis, tapi dia datang jauh-jauh untuk memberinya kejutan. Tanpa waktu, dia tiba di depan Hotel Sui Jiangnan. Dengan kekuatannya, dia dapat dengan mudah menemukan lokasi pihak lain berada di kamar pribadi mewah di lantai 2. Xiao Yezi tidak langsung masuk, tetapi memutar nomor telepon. Dia ingin memberikan kejutan besar kepada pihak lain. Xiao Jian, apa yang kamu lakukan? Suara Yang Jian datang dari sisi lain telepon, sayang, aku di hotel, dan kamu tidak bisa kembali. Jadi aku membuat janji dengan teman-temanku untuk makan malam bersama. Xiao Yezi menunjukkan senyum nakal. Yi, maaf. Kamu juga tahu bahwa aku sangat sibuk bekerja dan aku sedang dalam perjalanan bisnis di ibu kota kekaisaran. Tidak masalah, keduanya dari kita bersama. Selama kamu memiliki aku di hatimu dan aku memiliki kamu di hatiku, itu sudah cukup. Yang Jian berkata dengan penuh kasih sayang, Yezi kecil, kamu tidak tahu betapa aku menyukaimu kamu untuk pertama kalinya, aku merasa seperti melihat seberkas cahaya kuno dan hangat. Kamu begitu cantik, bahkan wanita tercantik di dunia pun tidak bisa menandingimu. Terutama matamu, kecemerlangan seluruh dunia tercermin di matamu. Nenek moyangku dari keluarga yang pasti telah menyelamatkan dunia sebelum aku bisa bertemu denganmu. Setelah mengatakan ini, dia menghela nafas lagi, sayang sekali aku tidak bisa melihatmu hari ini. Kalau tidak, itu akan menjadi yang paling membahagiakan ulang tahun dalam hidupku. Di kamar pribadi, Yang Jian sedang berbicara di ponselnya sambil meludah, tetapi tiba-tiba dia melihat pintu kamar pribadi terbuka, dan sebuah suara muncul. Sosok cantik di depan pintu. Dia tidak pernah menyangka bahwa Xiao Yezi, yang awalnya sedang dalam perjalanan bisnis di ibu kota kekaisaran, tiba-tiba muncul di hadapannya, dan dia langsung tercengang. Ekstra, masalah ayah, 2. Xiao Zhiye tersenyum manis, bagaimana?
Apakah kamu terkejut? Apakah kamu terkejut? Dia ingin memberi kejutan pada pihak lain, tetapi adegan yang diharapkan tidak muncul. Yang Jian kembali sadar dan sedikit kesal, apakah kamu tidak keluar kota? Apakah kamu tidak dapat kembali? Mengapa kamu berbohong padaku? Adegan yang dibayangkan tidak muncul, dan Xiao Yezi muncul sedikit bingung, aku tidak ingin memberikannya padamu. Apakah ini kejutan? Petik 2. Apapun alasannya, bagaimana dengan kepercayaan dasar di antara sepasang kekasih? Berbohong padaku itu salah. Yang Jian sepertinya menyadari bahwa nadanya agak kasar, menurutku hal terpenting bagi dua orang untuk bersama adalah ketulusan, dan mereka tidak bisa berbohong apapun yang terjadi. Xiao Ye merasa ada yang tidak beres, tapi untuk beberapa saat dia tidak bisa menemukan apa masalahnya. Yah, itu tidak akan terjadi lain kali. Ini adalah ulang tahun pertama kita bersama. Aku hanya ingin kamu memiliki hidup yang bahagia dan tak terlupakan. Aku tahu, terima kasih. Yang Jian berkata dan melirik arlojinya, dia berkata, aku sudah membuat janji dengan seorang teman untuk makan malam ini. Kamu kembalilah dan tunggu aku. Aku akan datang menemuimu segera setelah aku selesai di sini. Wajahnya perlahan menghilang, apa? Menurutmu apakah aku pernah bertemu denganmu? Tidak bisakah aku menjadi temanmu? Yang Jian dengan cepat menjelaskan, tidak, tolong jangan salah paham. Menurutku tidak, saya hanya ingin menikmati dunia kita di hari ulang tahunku dan tidak ingin diganggu oleh orang lain. Agak keras kepala, apa bedanya? Setelah bertemu mereka, kita juga bisa hidup bersama sebagai kita berdua. Melihat itu Xiao Yezi tidak melakukannya tidak ingin pergi, Yang Jian menjadi sedikit cemas, sebenarnya, aku hanya berbohong. Orang yang menunggumu bukanlah temanku, tapi keluargaku keluarga belum. Agak mendadak bertemu seperti ini. Setelah aku selesai menjelaskan situasinya, aku akan mengajakmu menemui orang tuaku, oke? Ayo pergi. Entah itu istri jelek atau istri cantik, dia sedikit gugup saat pertama kali bertemu mertuanya, dan dia belum siap. Karena Yang Jian berkata demikian, dia juga siap untuk pergi dari sini. Tapi sebelum dia bisa keluar, pintu terbuka lagi, dan seorang wanita tua berusia 50-an atau 60-an masuk dari luar. Dia berlumuran perhiasan dan riasan tebal mati setiap kali dia pindah. Dia mengenakan gaun Chanel kelas atas, tapi sayangnya sosoknya terlalu menggembung dan dia tidak terlihat cantik sama sekali. Dengan apa yang dia katakan tadi, Xiao Yezi tanpa sadar berpikir bahwa ini adalah ibu Yang Jian. Setelah panik sebentar, dia berkata, "Halo, Bibi." Begitu dia berbicara, Yang Jian di sebelahnya menjadi pucat karena ketakutan dan berkeringat. Wanita tua itu masuk ke kamar dan melihat wajah cantik Xiao Zizi, ekspresinya langsung menjadi gelap dan dia menatap Yang Jian dengan tatapan sinis. Apa yang terjadi? Siapa dia? Dia. Pada saat ini, Yang Jian tidak lagi memiliki kefasihan seperti sebelumnya. Sebelum Xiao Yezi mengetahui apa yang sedang terjadi, wanita tua itu datang dan menamparkan wajah Yang Jian. TMED, aku mengeluarkan uang untuk mendukungmu, tetapi kamu memiliki vixen lain di luar, kan? Setelah mulutnya ditampar dengan keras, Yang Jian tidak hanya tidak menunjukkan kemarahan, tetapi juga memiliki ekspresi menyanjung di wajahnya. Dia meraih lengan wanita itu, mencium wajah keriputnya, lalu menjelaskan dengan panik, sayangku, aku salah. Aku bingung sesaat, dan dialah yang merayuku. Aku berjanji ini yang terakhir kalinya. Tidak pernah sekali lagi, tolong maafkan aku. Pelacur tak tahu malu. Wanita tua itu membalas dengan beberapa mulut yang keras. Yang Jian tidak berani bergerak sama sekali, dia terus tersenyum kejam dan tidak berani merasa tidak puas bahkan jika dia dipukuli. Ingat, kamu hanyalah seekor anjing yang dibesarkan oleh ibuku. Jika itu terjadi lagi, pergi dari sini. Wanita tua itu hampir marah dan mengerutkan bibirnya, ingat, anak laki-laki cantik sepertimu. Ya, pernah banyak uang. Aku bisa mendapatkan apapun yang kuinginkan. Kamulah yang tidak bisa hidup tanpaku, bukan aku yang tidak bisa hidup tanpamu. Petik 2. Yang Jian terus berusaha menyenangkannya, sayangku, aku tahu aku salah.
Ini benar-benar yang terakhir kali. Saya tidak berani melakukannya lagi. Cukup banyak. Petik 2. Benarkah? Bagus sekali, sayang. Terima kasih. Terima kasih banyak. Yang Jian mengambil kunci mobil, melompat dengan penuh semangat, dan mencium wajah wanita tua itu dengan keras. Xiao Yezi menyaksikan semua ini dan benar-benar tercengang. Ternyata wanita tua tersebut bukanlah ibu Yang Jian, melainkan wanita kaya yang mendukungnya. Pria yang selama ini ia dambakan ternyata adalah seorang pemuda cantik yang dipelihara oleh orang lain, dan indahnya cinta yang selama ini ia rindukan ternyata hanya sekedar angan-angan saja. Pantas saja Yang Jian selalu ingin pergi secepatnya. Ternyata dia takut penipuan itu akan terbongkar. Semuanya palsu, yang membuatnya sedih, marah, kecewa, bahkan sedikit bingung. Saat ini, wanita tua itu meliriknya, matanya penuh penghinaan. Rubah betina kecil, pernahkah kamu melihatnya? Aku punya banyak uang, dan tidak peduli betapa cantiknya kamu. Dia adalah anjingku. Aku akan berlutut ketika aku membiarkannya berlutut, dan berdiri ketika aku membiarkannya berdiri. Kamu bisa merampoknya jika kamu mau. Tidak bisa mengambilnya. Seorang wanita tua dan jelek seperti dia sangat iri dengan kecantikan Xiao Yezi. Pada saat ini, dia sepertinya telah menemukan rasa pencapaian dan terus memamerkan kelebihannya. Kamu sebenarnya berbohong padaku. Xiao Yezi mengabaikan ejekannya dan menatap Yang Jian, gemetar karena marah. Oke, jangan berpura-pura menjadi teratai putih di sini. Kamu tidak dekat denganku hanya demi uangku. Sekarang kebohongannya telah terungkap, Yang Jian tidak lagi menyembunyikan apapun dan menempel erat di sisi wanita tua itu. Xiao Yezi menjadi gila, kamu bajingan. Apa aku mengatakan sesuatu yang salah? Lihat pakaian yang kamu kenakan, jam tangan yang kamu kenakan, dan kosmetik yang kamu gunakan, aku tidak membelinya, semuanya untukmu. Yang Jian berkata, diam-diam merasa menyesal. Tidak mudah bagiku untuk bertemu dengan wanita yang seperti peri, namun sayang sekali aku tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Yang tidak dia ketahui adalah Suru Yue mengatur segalanya dalam kehidupan sehari-hari Xiao Yezi secara pribadi. Sebuah jam tangan bernilai lebih dari 10 juta, pakaian apapun adalah produk mewah berkualitas tinggi, dan bahkan beberapa ratus ribu pun murah jenis yang tidak bisa dibeli dengan uang. Alasan kenapa aku menerima hadiahnya adalah karena aku merindukan cinta jadi aku tidak mempermasalahkannya juga karena aku ingin merayakan ulang tahunnya maka aku memakai barang-barang ini. Oke, jangan berpura-pura berada di sini. Wanita tua itu mengerutkan bibirnya, orang miskin adalah orang miskin, dan tidak ada gunanya melakukan hal lain. Jika kamu lebih kaya dari ibuku, dia akan segera berlutut, turun dan menggonggong seperti anjing untukmu. Petik 2. Air mata Xiao Yezi tidak bisa berhenti mengalir. Dia merasa mual ketika dia melihat ke arah Yang Jian. Alasan mengapa dia menitikkan air mata bukan karena pihak lain, tapi karena cintanya sendiri yang terkubur bahkan sebelum itu dimulai. Saat ini, suara dingin datang dari pintu, kamu berani menindas putriku, apakah kamu ingin mati? Ekstra, masalah ayah 3. Ye Bufan masuk dari luar dengan ekspresi muram, diikuti oleh Ye Tian dan Xiao Qing. Melihat Xiao Yezi menangis seperti hujan, dia patah hati. Segala sesuatu yang terjadi di sini berada di bawah kendalinya. Alasan mengapa dia hanya muncul sekarang adalah untuk membantu putrinya melihat lebih jelas. Dia bisa menghancurkan 2 orang di depannya sampai mati hanya dengan beberapa klik jarinya, tapi dia tidak bisa melakukan itu. Anda hanya bisa mengandalkan diri sendiri untuk masalah emosional. Yang terpenting saat ini adalah membantu putri Anda tumbuh dengan cepat. Dibandingkan dengan 2 bajingan ini, lebih penting bagi putrinya untuk keluar dari kabut di hatinya, menjadi lebih dewasa, dan mampu memperlakukan emosi secara rasional di masa depan. Ayah. Melihat ayahnya muncul, Xiao Yezi tidak bisa lagi mengendalikan keluhan di hatinya dan melemparkan dirinya ke dalam pelukannya dan menangis dengan keras. Ye Bufan buru-buru menghibur, jika kamu tidak menangis, jangan menangis. Sampah seperti ini tidak layak untuk kamu tangisi. Wanita tua dan Yang Jian tidak tahu keberadaan seperti apa yang mereka hadapi, apalagi bahwa mereka sudah berdiri di depan gerbang neraka.
Keduanya tertegun sejenak. Mereka tidak menyangka ayah Xiao Yezi akan muncul, apalagi masih sangat muda dan tampan. Kejutan itu berlalu sebentar, dan kemudian dia memandang Ye Bufan, yang mengenakan pakaian biasa, dengan rasa jijik di dalam hatinya. Yang Jian bahkan mendengus dingin, kamu berpura-pura menjadi apa? Katakan padaku betapa tinggi dan berkelasnya kamu, bukankah putrimu tertarik dengan uangku? Mata Ye Bufan menoleh dengan tatapan dingin, aku benar-benar merasa seperti semua orang kalau tidak. Apakah kamu bersedia diperlakukan seperti anjing sepertimu? Wanita tua itu menatapnya dengan mata cerah. Dari segi penampilan, Yang Jian sedikit lebih rendah dari pria di depannya. Jika Anda menambahkan dalam temperamen dan maskulinitas, itu hanya. Perbedaannya sangat besar. Nak, kamu terlihat cukup baik. Kamu bisa bergaul denganku, tidak peduli berapa banyak uang yang kamu inginkan. Ini uang lagi, kan? Kalau begitu aku akan membiarkanmu katak di dalam sumur melihat betapa kayanya orang itu. Bufan selesai berbicara. Daun kecil melompat turun dari jendela dan menuju tempat parkir di luar. Sebelum kedua wanita tua itu mengetahui apa yang sedang terjadi, leher mereka dicubit oleh Ye Tian dan Xiao Qing. Mereka berusaha melawan, tapi itu seperti jangkrik yang mengguncang pohon. Tidak ada efek sama sekali, dan mereka dibawa keluar. Ada banyak sekali kendaraan di tempat parkir, termasuk BMW seri 7 baru, yang merupakan hadiah ulang tahun wanita tua itu untuk Yang Jian. Jangan menangis, ayah akan melampiaskan amarahmu. Ye Bufan menghibur Yezi kecil lagi, lalu berbalik dan melambaikan tangannya, hancurkan mobil ini untukku. BMW 7 yang baru sistem ini ditembakkan langsung ke dalam diskus. Ini, Yang Jian, yang baru saja sadar, sangat ketakutan sehingga dia tertegun. Ini terlalu kejam. Sebaliknya, wanita tua itu bodoh dan tidak takut. Lagi pula, para biksu bukanlah hal yang aneh saat ini. Nak, apa yang akan kamu lakukan? Bisakah kamu membayar untuk menghancurkan mobilku? Ye Bufan mengabaikannya dan melambaikan tangannya. Tiba-tiba, terdengar deru mesin, dan banyak mobil berbaris dan masuk dari luar. Di depan ada 10 Rolls-Royce, di belakang 10 Bentley, disusul 10 mobil sport Aston Martin. Mobil-mobil ini berbaris rapi, dan konvoi panjangnya seperti naga raksasa yang masuk dari luar. Jumlahnya ratusan. Kalau tempat parkirnya tidak cukup luas, tidak akan mampu menampung mereka. Wanita itu dan Yang Jian tertegun sejenak. Harga sebuah mobil acak lebih dari 10 juta. Sebagai perbandingan, BMW seri 7 yang baru saja dihancurkan sama sekali tidak berguna. Ye Bufan mendengus dingin, buka matamu dan perhatikan baik-baik, ini mahar putriku. Semuanya mahar. Setelah mendengar kata-kata ini, bola mata Yang Jian hampir lepas dari rongganya. Jika semua mobil mewah ini disatukan, bukankah nilainya akan melebihi beberapa ratus juta? Tidak, jumlahnya miliaran. Saat ini, dia merasa otaknya sudah tidak cukup lagi, dan dia tidak bisa menghitung berapa harga mobil-mobil tersebut. Maharnya saja sudah banyak, pihak lain harus kaya apa? Bukankah aku merindukan gunung emas? Wanita tua itu tidak lagi sombong seperti dulu. Dia punya sedikit uang dan punya 3 atau 4 mobil di rumahnya, tapi tidak ada satupun yang bisa menandingi yang ada di depannya. Sebelumnya, dia meremehkan orang lain karena miskin, tapi ternyata dia miskin. Kesenjangan kekayaan yang besar ini membuatnya merugi. Saat ini, mobil terakhir melaju ke tempat parkir, sebuah culinan besar, dan parkir tepat di depan Ye Bufan dan yang lainnya. Pintu mobil terbuka, dan Jiang Fangzu mengarahkan beberapa pengawal untuk membawa 2 kotak besar. Membuka tutup kotaknya, berisi buku-buku berwarna merah besar dan kecil, yang semuanya merupakan sertifikat real estate. Totalnya ada ribuan. Ini juga mahar putriku. Setiap kota memiliki setidaknya 1 apartemen dengan luas tidak kurang dari 1000 meter persegi. Suara Ye Bufan terdengar lagi istimewa dan dia harus membantu putrinya keluar dari hatinya yang bau. Ini, banyak sekali. Masing-masing luasnya tidak kurang dari 1000 meter persegi. Yang Jian merasa pemahamannya tentang orang kaya telah disegarkan kembali. Tidak bisa dihitung sama sekali.
Itu palsu. Itu pasti palsu. Setelah menerima rangsangan yang begitu besar satu demi satu, dia menjadi sedikit gila. Melepaskan wanita super berkulit putih, kaya dan cantik, memilih wanita tua yang tua dan jelek, memikirkannya saja sudah bisa membuat orang tergila-gila. Dia bergegas dan mengambil sertifikat properti dari kotak. Setelah membukanya, itu dengan jelas ditandai sebagai properti di ibu kota kekaisaran. Saya membaca 7 atau 8 buku berturut-turut, dan semuanya benar. Tubuhnya menegang sesaat, lalu dia berbalik dan berlutut di depan Xiao Zizi. Sayangku, aku salah. Maafkan aku. Aku berjanji akan memperlakukanmu dengan sepenuh hati di masa depan. Selama kamu bisa memaafkanku, pukul aku, tegur aku, dan taruh aku. Kamu bisa memperlakukannya seperti anjing. Keluar dari sini. Xiao Yezi memandang pria di depannya, hatinya dipenuhi rasa jijik. Dia tidak pernah berpikir bahwa seseorang bisa begitu tidak tahu malu. Dengan sebuah tendangan, Yang Jian terbang keluar dan jatuh dengan keras di samping wanita tua itu. Kamu hanya punya uang di matamu, kan? Jangan khawatir, hadiah yang telah aku siapkan untukmu belum berakhir. Begitu Ye Bufan selesai berbicara, deru helikopter terdengar di udara, dan 3 pesawat datang atas. Yang Jian mendongak, mungkinkah ini juga mahar? Namun sebelum dia dapat melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi, pintu pesawat terbuka, dan kemudian banyak uang kertas jatuh dari udara. Benar sekali, uang kertas itu jumlahnya tak terhitung jumlahnya, tidak satu persatu, melainkan bertumpuk-tumpuk. Uang tersebut jatuh dari ketinggian dan menghantam mereka berdua seperti batu hingga menyebabkan kepala mereka berdarah, hidung serta wajah mereka memar dan bengkak. Satu pesawat berangkat, disusul segera oleh pesawat kedua yang melakukan hal serupa. Ketika ketiga pesawat lepas landas, wanita tua dan Yang Jian terkubur seluruhnya dalam uang, melolong seperti babi. Ye Bufan melambaikan tangannya, uang terbang ke udara, dan 2 kepala seperti babi muncul kembali. Dia kembali menatap putrinya, bagaimana kabarmu? Apakah kamu sudah melampiaskan amarahmu? Xiao Yezi mengangguk, terima kasih, ayah, aku baik-baik saja. Apakah kamu ingin membunuh mereka? Kata-kata ini, wanita tua dan Yang Jian saya sangat takut hingga saya hampir kencing. Meski identitas pihak lain tersebut belum diketahui, satu hal yang pasti, membunuhnya semudah membunuh ayam. Xiao Yezi menunjukkan senyuman cerah, lupakan, itu tidak layak untuk orang seperti ini. Ayah, ayo pergi. Oke, ayo pulang. Ye Bufan berbalik dan berkata, simpan semua uangnya, dan jangan biarkan mereka mengambil satu pun. Segera 100 mobil mewah melaju pergi, dan tumpukan uang kertas semuanya dibersihkan, hanya menyisakan 2 orang dengan luka memar dan lebam. Kamu bajingan, aku sangat menderita karena kamu. Meskipun dia cukup beruntung untuk menyelamatkan hidupnya, wanita tua itu juga tahu bahwa dia telah memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak dia provokasi, jadi dia menendang wajah Yang Jian dan berjalan pergi. Yang Jian bangkit dari tanah, ususnya hampir berubah menjadi hijau, dia berharap bisa memukulnya sampai mati. Apa yang kamu lakukan? Gadis yang begitu baik, mahar yang begitu besar, dengan bodohnya aku lewatkan. Dia menamparkan kedua mulut besarnya dengan keras, lalu duduk di sana dan menangis dengan memilukan. Ekstra, masalah ayah, 4. Ye Bufan baru saja menyelesaikan masalah Xiao Yezi dan menghibur putrinya ketika dia menerima telepon dari ibunya, Ouyang Lan. Dia berkata dengan nada yang sangat tidak ramah, kemarilah. Oke, aku akan segera ke sana. Menutup telepon dan sedikit gugup. Dia bingung. Dia tidak terlalu peduli. Mengapa dia tidak senang mendengar maksud ibunya? Mungkinkah masalah Xiao Zizi diketahui dan seharusnya tidak terjadi cepat? Dengan penuh kecurigaan, ia segera datang ke kediaman Ouyang Lan, memasuki pintu, dan melihat bahwa selain ibunya, Si Tu Dianmo dan putranya Ye Dianhui juga ada di sini. Wajah Ouyang Lan tidak terlihat bagus, Si Tu Dianmo memiliki wajah yang tegas, Ye Dianhui bahkan lebih sedih, dan suasana di dalam ruangan agak aneh. Bu, apa yang terjadi? Ye Bufan sedikit bingung. Ouyang Lan memelototinya, bagaimana kamu menjadi seorang ayah? Kamu memiliki begitu banyak istri dan tidak memiliki anak laki-laki.
Apakah kamu tidak tahu bagaimana cara peduli terhadap Dian Hui? Ye Bufan terdiam beberapa saat, saya merasa lega mengetahui tidak ada hal serius yang terjadi. Bu, menantu perempuanku menikah berdasarkan kemampuannya. Bisakah dia menyalahkan orang lain karena kurangnya kemampuannya? Semuanya baik-baik saja, tapi karena kamu aku ditolak oleh keluargaku. Ye Bufan sedikit bingung, apa hubungannya ini denganku? Dia menendang pantat Ye Dian Hui, kamu aktif. Nak, ceritakan dengan jelas. Ye Dian Hui sekarang berusia awal 20-an, dan penampilannya mirip dengan Ye Bufan. Dia juga seorang pemuda tampan. Ayah, seperti ini. Ye Dian Hui menceritakan apa yang terjadi. Saat dia berlatih di benua Kunlun, dia bertemu dengan seorang gadis bernama Zhao Muyue. Setelah bergaul selama beberapa bulan, Zhao Muyue membawanya langsung kembali ke rumahnya, sebuah keluarga besar di prefektur Tianwu di benua Kunlun. Awalnya, keluarga Zhao sangat mengaguminya dan sangat antusias, namun setelah mengetahui situasi orang tuanya, mereka langsung menolaknya dan mengusirnya. Dia juga melarang Zhao Muyue dan melarang keras keduanya bertemu lagi di masa depan. Ye Dian Hui penuh dengan keluhan dan tidak tahu apa yang salah. Dia tidak ingin menyerah pada Zhao Muyue, jadi dia kembali untuk meminta bantuan dari keluarganya. Ouyang Lan mendengus dingin, kamu mendengarnya. Karena kamu, apapun yang kamu pikirkan hari ini, kamu harus menyelesaikan masalah ini untuk cucuku. Di antara banyak cucu, Ye Dian Hui adalah yang paling dekat dengannya, jadi aku lari di sini hanya setelah saya kembali. Keluarga Zhao, saya belum pernah menyinggung keluarga ini sebelumnya. Ye Bufan bingung. Dia bahkan belum pernah mendengar tentang keluarga Zhao di prefektur Tianwu sebelumnya, apalagi menyinggung perasaannya. Terlebih lagi, dengan reputasinya saat ini, semua kekuatan yang kuat mengetahui reputasi leluhur suci abadi, dan sudah terlambat untuk menyanjungnya. Bagaimana dia bisa menolak pernikahan karena dirinya sendiri? Saat ini, Situ Dianmo memutar matanya ke arahnya dan berkata, Nak, beritahu ayahmu siapa nama ibu gadis itu. Ye. Dian Hui berkata, oh, namanya Chu Lingqi. Petik 2. Tertegun sejenak. Chu Lingqi, apakah kamu sangat mirip dengan ibumu? Ya, benar, mereka terlihat hampir persis sama. Ye Dian Hui mengangguk berulang kali barusan. Kupikir akan ada seseorang yang sangat mirip dengan ibuku. Namun kemudian, karena Zhao Muyue sangat terpukul dan mengalami depresi mental, dia lupa menyebutkan masalah ini. Ye Bufan menyentuh kepalanya, merasa sedikit tidak berdaya. Dunia ini begitu besar, tapi dia tidak pernah menyangka putranya akan bertemu putri Chu Lingqi dan jatuh cinta pada pandangan pertama. Ouyang Lan tidak mengetahui hal ini sebelumnya, jadi setelah melihat reaksinya, dia mengulurkan tangan dan mencubitnya, siapa Chu Lingqi? Apakah kamu memprovokasi gadis lain lagi? Tidak, Bu, ini tidak ada hubungannya denganku. Ye Bufan merasa tidak berdaya. Meskipun dia memiliki hubungan yang baik dengan Chu Lingqi saat itu tidak lebih dari itu. Ouyang Lan berkata tidak puas, saya tidak peduli. Anda pergi dan mencari jalan sekarang. Bagaimanapun, Anda harus membawa kembali menantu cucu ini. Cucu saya tidak dapat dianiaya karena Anda. Jangan khawatir, masalah ini akan saya selesaikan. Ye. Bufan diam-diam menghela nafas dalam hatinya. Tidak mudah menjadi seorang ayah. Dia baru saja selesai mengurus urusan putrinya dan sibuk dengan pernikahan putranya. Tapi bagaimanapun juga, dia tetap harus maju dalam masalah ini. Jika ada kesalahpahaman, dia harus menjelaskannya kepada Chu Lingqi. Kemudian dia meninggalkan bumi bersama Situ Dianmo dan Ye Dian Hui dan muncul di benua Kunlun. Selama hampir 30 tahun dan tidak memiliki kontak dengannya. Dia pertama kali meminta orang tua Li Daoran untuk mencari tahu situasinya. Setelah dia naik, Universitas Suimu menjadi perguruan tinggi nomor 1 di seluruh benua Kunlun. Sebagai salah satu murid tingkat veteran angkatan pertama, status Chu Lingqi juga meningkat. Kebetulan, dia bertemu Zhao Tuotu, seorang murid dari provinsi Tianwu, dan dia jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Keluarga Zhao juga sangat puas dan mengirim orang untuk melamar keluarga Chu dan kuat. Meskipun hanya sebuah keluarga, itu tidak kalah dengan keluarga Chu di prefektur Tianluo.
Chu Lingqi mengatakan bahwa ini adalah hal hebat yang jatuh dari langit, jadi dia tidak akan menolaknya. Dia akhirnya setuju, jadi kedua keluarga itu menikah dan resmi menikah dengan keluarga Zhao. Bahkan keluarga Chu pindah ke prefektur Tianwu. Dia adalah putri kandung dari Chu Lingqi dan Zhao Tuotu. Dan tidak mengherankan jika Chu Lingqi akan menikah. Namun, Ye Bufan masih tidak memiliki keraguan di hatinya. Tak perlu dikatakan lagi, status dan statusnya di dunia kultivasi tidak buruk, dan hubungannya dengan Chu Lingqi juga tidak buruk. Mengapa dia menolak pernikahan ini ketika dia mendengar bahwa itu adalah putranya? Ayo kita pergi ke rumah Zhao sekarang dan minta dia mencari tahu masalahnya. Petik 2. Tidak pantas bagimu untuk pergi seperti ini. Si Tu Dianmo menghentikannya, dia adalah menantu perempuan dari keluarga Zhao sekarang. Sepertinya tidak pantas bagimu untuk datang kepadanya secara pribadi seperti ini. Petik 2. Ini, Ye Bufan memikirkannya. Benua Kunlun tidak seterbuka bumi, dan suasana sosialnya tidak seterbuka itu. Chu Lingqi bukanlah Chu Lingqi seperti dulu secara pribadi. Lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan? Si Tu Dianmo berkata, sederhana sekali. Karena ini masalah pernikahan yang besar bagi anak-anakmu, langsung saja ke pintu untuk melamar. Tadinya orang-orang menolak, mungkin mereka mengira kami kurang ikhlas. Petik 2. Kamu benar, Ye. Bufan mengangguk, merasa bahwa memang demikianlah masalahnya. Jika tidak, dia tidak akan dapat menemukan alasan penolakan lainnya. Zhao Cheng juga dianggap sebagai kota berukuran sedang di seluruh prefektur Tianwu. Kota ini dapat dinamai berdasarkan nama belakang sebuah keluarga, yang menunjukkan kekuatan keluarga Zhao di sini. Begitu dahsyatnya. Terdapat sebuah rumah megah di tengah kota, tempat keluarga Zhao berada orang-orang, dengan ribuan pelayan dan penjaga. Tepat ketika semua orang sedang sibuk, sebuah suara yang jelas terdengar di seluruh mansion. Ye Bufan mengunjungi keluarga Zhao dan meminta pemilik keluarga untuk menemuinya. Petik 2. Ekstra, masalah ayah, 5. Awalnya, seluruh keluarga Zhao sibuk tapi tertib. Dengan teriakan keras ini, seluruh keluarga meledak. Saat ini, nama orang suci abadi Ye Bufan telah bergema di seluruh benua Kunlun. Selama ada kekuatan yang lebih besar, keluarga dengan status tertentu bagaikan guntur. Setelah mengetahui bahwa dia akan berkunjung secara langsung, Zhao Yuan, kepala keluarga Zhao, segera mengatur anggota inti seluruh keluarga untuk berbaris menyambutnya, diikuti oleh putra sulungnya Zhao Keijiang dan menantu perempuan Zhang Xiuxiu. Selain anggota inti keluarga lainnya, hampir 1.000 orang keluar dengan membawa lampion dan dekorasi warna-warni serta karpet merah. Ye Bufan melihat dan menemukan bahwa Chu Lingqi tidak terlihat di tengah kerumunan, dan Ye Dianhui tidak melihat Zhao Muyue. Tuanku, Zhao Yuan, menyambut kedatangan leluhur suci. Meskipun Ye Bufan terlihat muda, kepala keluarga, Zhao Yuan, tidak berani mengendur sama sekali. Bagaimanapun, kekuatan dihormati di dunia kultivasi, dan kekuatan mereka cukup untuk menghancurkan seluruh benua Kunlun, apalagi keluarga kecil Zhao. Ye Bufan mengangguk, dan keluarga beranggotakan 3 orang itu mengikuti semua orang ke lobi. Setelah berbasa-basi singkat, si Tu Dianmo bertanya, mengapa kamu tidak melihat saudari Lingqi? Zhao Yuan berkata dengan cepat, dia pergi ke rumah ayah mertua bersama Kuanzi. Jangan khawatir, saya telah mengirim seseorang untuk memberitahumu dan dia akan segera kembali. Ye Bufan mengangguk, tidak perlu khawatir. Zhao Yuan berkata dengan senyuman di wajahnya, guru suci datang ke kediaman sederhana, saya tidak tahu mengapa. Dia masih sangat gugup. Bagaimanapun, pihak lain memiliki terlalu banyak latar belakang dan bisa melakukan apapun sesuka hati. Ye Bufan awalnya ingin menunggu sampai Chu Lingqi kembali, tetapi dia tidak bisa menyembunyikannya ketika ditanya, jadi dia berkata langsung, saya datang ke sini hari ini untuk melamar putra saya. Senang. Zhao Keijiang berseri-seri dengan gembira, Tuan Leluhur Suci, saya ingin tahu gadis mana di keluarga Zhao saya yang begitu diberkati. Faktanya, baik dia maupun Zhao Yuan belum pernah bertemu Ye Dianhui sebelumnya, dan tidak ada yang tahu apapun tentang Zhao Muyue. Ketika dia menyebutkan lamaran pernikahan, pertama-tama dia memikirkan putrinya,
berpikir bahwa sesuatu yang baik akan datang ke keluarganya. Ye Bufan segera melihat bahwa semua orang yang hadir tidak menyadarinya, dan berkata langsung, putraku dan Zhao Muyue jatuh cinta pada pandangan pertama. Sebagai seorang ayah, aku datang untuk melamar pernikahan hari ini, dan aku berharap kepala keluarga Zhao akan setuju. Setelah mengatakan ini, dia memutar pergelangan tangannya dan membuat suet. Vas batu giok muncul di telapak tanganku. Meskipun ditutupi dengan penutup, samar-samar memancarkan tekanan yang tak ada habisnya setelah muncul. Ini adalah hadiah pertunangan, 10 tetes darah naga, terimalah. Dia mengatakan ini dengan sederhana, tetapi setiap kata seperti guntur, terngiang-ngiang di telinga setiap anggota keluarga Zhao. Darah naga, ini darah naga, bahkan di dunia peri, itu adalah harta karun yang sangat langka. Terlebih lagi, di benua Kunlun, jika kamu tidak sengaja menemukan setetes pun, itu akan memicu badai berdarah di seluruh dunia, apalagi 10 tetes. Awalnya, ketika Ye Bufan mengeluarkan botol kecil, mereka tidak terlalu memperhatikannya, tapi sekarang mereka menyadari betapa berharganya hadiah pertunangan itu. Sederhana dan kasar, sangat sederhana dan kasar. Dengan hadiah pertunangan ini, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa saya bisa menikahi wanita manapun dari seluruh benua Kunlun, dan saya juga bisa membeli sekte bintang 9 sesuka hati. Zhao Yuan tercengang karena terkejut. Ketika dia sadar, alis dan janggutnya terus berdetak kencang, dan seluruh tubuhnya gemetar. Hal yang sama berlaku untuk Zhao Kaijiang. Meskipun orang yang memberikan hadiah pertunangan bukanlah putrinya, dia menikah dengan keluarga Zhao, dan dia, pewaris kepala keluarga, sangat gembira. Setelah hening sejenak, Zhao Yuan mengulurkan tangannya yang gemetar dan memegang botol giok di telapak tangannya. Saya, keluarga Zhao, merasa terhormat disayangi oleh guru suci. Saya benar-benar merasa tersanjung. Situ Dianmo bertanya, jadi keluarga Zhao telah menyetujui pernikahan ini. Ya, tentu saja saya setuju. Mengangguk berulang kali. Apakah Anda bercanda? Hal baik seperti ini dikirimkan ke rumah saya. Meskipun 10 tetes darah naga berharga, itu jauh lebih rendah daripada nama pernikahan dengan leluhur suci. Tanpa Dewa Agung Ye Bufan yang mengendalikannya, dia tidak akan berani meminta 10 tetes darah naga ini. Kekuatan keluarga Zhao tidak bisa bertahan. Sekarang benar-benar berbeda. Putri dari keluarga Zhao adalah menantu dari leluhur suci. Tidak peduli betapa berharganya darah naga, tidak ada seorang pun di seluruh benua Kunlun yang berani menginginkannya. Dia menyetujui pernikahan tersebut, dan Situ Dianmo serta Ye Dianhui sama-sama tersenyum. Tetapi saat ini, sebuah suara datang dari pintu, tidak, saya tidak setuju dengan pernikahan ini. Semua orang segera berbalik dan melihat beberapa orang bergegas masuk dari luar Tuotu, putra kedua dari keluarga Zhao. Meski sudah lebih dari 20 tahun tidak bertemu, Chu Lingqi tetap memiliki gaya yang sama, tak jauh berbeda dengan dulu. Zhao Tuotu juga tampan dan agung. Di belakang mereka ada seorang pria parubaya, Chu Fangkui, kepala keluarga Chu dan ayah Chu Lingqi. Gadis yang berjalan di ujung itu tinggi dan tampan, dengan sikap anggun dalam setiap gerakan yang dia lakukan. Dia adalah Zhao Muyue, yang membuat Ye Dianhui jatuh cinta pada pandangan pertama. Chu Lingqi segera mendatangi kerumunan dan berkata langsung, keluarga Zhao saya tidak dapat menyetujui pernikahan ini. Petik 2. Saudara-saudara, tahukah Anda apa yang Anda bicarakan? Zhao Kaijiang cemas. Injak kakimu dan pukul dadamu. Zhang Xiuxiu juga berkata, ya, Lingqi. Disukai oleh leluhur suci adalah berkah bagi keluarga Muyue kita. Bagaimana kita bisa menolak? Ye Bufan melambaikan tangannya untuk memberi isyarat agar semua orang diam, dan kemudian memandang Chu Lingxi sambil tersenyum sedikit. Adik perempuan, kami sudah lama tidak bertemu denganmu. Dalam sekejap, kami sudah menjadi orang tua. Setelah menghela nafas dengan emosi, dia berkata, Dianhui adalah anakku, kenapa aku tidak bisa menangkapnya matamu? Kenapa kamu tidak setuju? Pernikahan kedua anak itu, atau adakah faktor lain? Petik 2. Terlihat bahwa penolakan Ye Dianhui terakhir kali sepenuhnya karena perilaku pribadi Chu Lingqi, dan keluarga Zhao bahkan tidak setuju, tahu tentang hal itu. Ini membuatnya semakin aneh. Apa alasannya?
Mungkinkah perasaan Chu Lingqi padanya masih ada? Namun kini setelah mereka menikah dan memiliki anak sendiri, hal tersebut seharusnya tidak terjadi. Ekspresi Chu Lingqi juga cukup rumit, dan dia menghela nafas. Kakak senior Ye, bukannya aku tidak mau, tapi aku benar-benar tidak bisa. Ye Bufan mengangkat alisnya, bagaimana aku bisa mengatakan ini? Bukankah mungkin seseorang memaksamu? Dengan kekuatannya saat ini, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia benar-benar tak terkalahkan di dunia. Bagaimana dia bisa diancam? Itu tidak benar. Chu Lingqi melirik Situ Dianmo dan berkata, kakak senior Ye, pernahkah kamu memikirkan mengapa kita begitu mirip? Mengapa? Ye Bufan menjadi semakin bingung. Chu Lingqi salah mengira Situ Dianmo, dan kemudian mempertanyakan keduanya tetapi tidak menemukan petunjuk. Jadi itu hanya bisa dikaitkan dengan kebetulan. Ayah, terserah padamu untuk menceritakan kisahnya. Chu Lingqi mengulurkan tangan dan menarik ayahnya. Chu Fangkui memandang Situ Dianmo dengan ekspresi rumit. Ini semua dimulai 100 tahun yang lalu. Tinggalkan ketegangan, semua orang menebak dengan lambat. Ekstra, masalah ayah, 6. Seluruh lobi keluarga Zhao terdiam saat Chu Fangkui berbicara perlahan. Ternyata lebih dari 100 tahun yang lalu, jalur dari benua Kunlun ke bumi dibuka, dan ia menjadi anggota dunia sekuler. Sebagai pria yang baik hati, dia tidak membakar, membunuh, menjarah, atau menjarah sumber daya, tetapi dia jatuh cinta dengan seorang wanita pada saat itu, yang kebetulan adalah nenek Situ Dianmo, Lu Qiaohui. Awalnya, dia tulus dan tidak berniat untuk kembali meskipun jalurnya ditutup. Dia ingin tetap bersama di bumi dan menjalani kehidupan biasa. Namun saudaranya sama sekali tidak setuju dan membawanya langsung kembali ke benua Kunlun dengan paksa. Jalan itu ditutup, dan kedua dunia itu benar-benar terpisah. Seiring berjalannya waktu, dia perlahan-lahan melupakan masalah ini, dan tidak pernah berpikir bahwa dia akan meninggalkan ahli warisnya sendiri. Sampai hari itu Ye Dianhui muncul, membuatnya merasa sangat ramah saat melihat anak laki-laki ini. Selama obrolan, dia mengetahui bahwa dia berasal dari bumi, dan bahwa ibunya, Situ Dianmo, dan Chu Lingqi terlihat hampir sama, yang menarik perhatiannya. Setelah bertanya dengan cermat, dia mengetahui bahwa mereka adalah keturunan Lu Qiaohui. Hal ini membuat Chu Fangkui merasa sangat rumit, mulai dari keterkejutan hingga kegembiraan, tetapi tidak peduli bagaimana perasaannya di dalam hatinya, dia tidak dapat menyetujui pernikahan ini. Benua Kunlun tidak terlalu mementingkan pernikahan kerabat dekat. Pernikahan sepupu adalah hal yang lumrah, namun yang lebih mereka hargai adalah senioritas. Para biksu di benua Kunlun sibuk bercocok tanam, tetapi mereka memiliki ahli waris yang lebih sedikit, dan masa hidup manusia beberapa kali lebih lama daripada di bumi. Jadi Chu Lingqi adalah putrinya, dan Situ Dianmo adalah cicit Lu Qiaohui. Hanya ada 2 generasi di antara mereka. Demikian pula, Ye Dianhui berada 2 generasi di belakang Zhao Muyue. Ada garis hitam di kepala Ye Bufan, meskipun dia mendapat banyak informasi, dia masih terkejut dengan situasi di depannya. Saya melihat Situ Dianmo dan Chu Lingqi sangat mirip sebelumnya, tetapi bagaimanapun juga, mereka adalah 2 dunia yang berbeda, jadi saya tidak pernah berpikir akan ada hubungan darah, tetapi kenyataannya ternyata sangat berdarah. Hierarki senioritas sangat membingungkan. Setelah perhitungan yang cermat, Situ Dianmo seharusnya dipanggil nenek Chu Lingqi, dan Ye Dianhui juga harus dipanggil nenek Zhao Muyue. Bahkan saya beberapa generasi lebih muda dari lelaki tua di depan saya tanpa alasan. Dibandingkan dia, orang luar, Situ Dianmo bahkan lebih kaget dan bingung. Nenek buyutnya telah meninggal dunia ketika dia baru saja lahir. Dia tidak pernah mengetahui siapa kakek buyutnya, dan dia tidak pernah menyangka situasi seperti itu akan terjadi. Mata Ye Dianhui suram dan dia bergumam, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Dia dan Zhao Muyue jatuh cinta pada pandangan pertama dan ingin tetap bersama selamanya. Bahkan jika mereka ditolak sebelumnya, mereka masih menyimpan harapan hati mereka dan merasa bahwa mereka dapat mengandalkan satu sama lain. Ayah saya, dengan mengandalkan latar belakang keluarganya, pada akhirnya dapat mengatasi kesulitan apapun. Terutama ketika saya melihat keluarga Zhao dengan sepenuh hati menyetujuinya, saya sangat bahagia,
tetapi tidak ada yang menyangka hasilnya akan seperti itu. Alih-alih menikahi istrinya, dia malah mendapatkan seorang nenek. Zhao Muyue berdiri dengan malu-malu di belakang kerumunan. Chu Fangkui hanya memberitahu Chu Lingqi secara singkat tentang masalah ini sebelumnya. Aku masih sangat senang melihat kekasihku datang untuk melamar, tapi sekarang setelah aku mengetahui kebenarannya, aku terkejut dan menjadi pucat. Keluarga Zhao sangat kecewa. Awalnya mereka mengira bisa memanjat cabang yang tinggi, tetapi mereka tidak mengharapkan hasil seperti itu. Zhao Yuan sedang memegang botol giok di tangannya, dan suasana hatinya agak buruk. Bagaimanapun, dia agak terkait dengan leluhur suci abadi, dan dia sedang memikirkan apakah pihak lain akan mengambil harta ini kembali. Melihat reaksi semua orang, Chu Fangkui menghela nafas dengan rasa bersalah. Dalam analisis terakhir, masalah ini adalah kesalahan saya. Saya awalnya ingin pergi ke bumi dalam beberapa hari terakhir untuk menjelaskan masalah ini dengan jelas, tetapi saya tidak berharap Anda datang begitu saja, segera. Meskipun saya tidak bisa menikah, tetapi ini adalah reuni kerabat, yang memuaskan. Saya tidak setuju. Saya tidak mengenali Anda sebagai kerabat. Ye Dianhui sangat emosional dan terus berteriak, tetapi kepalanya dipukul dengan keras oleh Ye Bufan. Kamu bocah, kenapa kamu panik? Ayahmu dan aku ada di sini, dan istriku tidak bisa melarikan diri. Ah, ayah, apa yang kamu katakan? Ye Dianhui sepertinya terkena mantra penahan di sebuah seketika, matanya melebar karena terkejut. Tak heran jika hanya dalam beberapa menit, moodnya naik turun seperti roller coaster, dengan gap yang sangat jauh. Ye Bufan menepuk pundaknya, kubilang kamu boleh menikahi gadis Muyue ini. Setelah dia mengatakan ini, ekspresi semua orang yang hadir berubah. Situ Dianmo menarik-narik ujung bajunya, kamu tidak bisa memaksakan hal semacam ini. Ini adalah pernikahan kerabat dekat. Chu Lingqi juga berkata, kakak senior Ye tidak boleh impulsif. Baik keluarga Zhao maupun Chu keluarga memiliki status. Dalam keluarga besar, mengacaukan senioritas seperti ini tidak pernah mungkin dilakukan. Petik 2. Jangan khawatir, saya tahu bagaimana melakukannya. Ye Bufan menghibur Situ Dianmo dan kembali menatap Chu Lingqi, jika ini pernikahan itu benar, itu sebaik yang kamu katakan. Itu benar-benar tidak pantas. Tapi masalahnya sekarang adalah Zhao Muyue ini bukan putri kandungmu, jadi hubungan darah dan senioritas bisa diabaikan. Begitu dia selesai berbicara, mata dari semua orang yang hadir hancur, meskipun mereka terlalu terstimulasi hari ini. Ekspresi Chu Lingqi berubah drastis, kakak senior Ye, apakah kamu mempermalukanku? Mengapa aku harus mempermalukanmu? Jangan khawatir, dengarkan aku perlahan. Ye Bufan berkata, aku tidak mempermalukanmu, aku juga tidak hanya bercanda, gadis Zhao Muyue ini tidak memiliki hubungan darah denganmu. Dia sama sekali bukan anak kandungmu dan suamimu. Setelah bertahun-tahun, pernahkah kamu memperhatikan? Dia sama sekali tidak mirip denganmu. Bahwa dengan keterampilan medis Ye Bufan, jika Zhao Muyue bukan anak kandungnya, maka dia pasti bukan anak kandungnya, dan tidak ada yang akan mempertanyakannya. Ini, Zhao Tuotu dan istrinya benar-benar tercengang. Tidak ada yang menyangka bahwa mereka awalnya datang untuk melamar, tetapi pada akhirnya, putri kandung mereka dibawa pergi. Chu Lingqi tampak bersemangat, kakak senior Ye, apa yang terjadi? Saya adalah Zhao Muyue yang lahir dalam 10 bulan kehamilan. Bagaimana mungkin saya bukan anak kandung saya? Ye Bufan berkata, sederhana sekali. Anak Anda dipindahkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Siapa yang melakukan ini? Keluarga Zhao meledak seketika, dan semua orang berbicara. Anda harus tahu bahwa mereka sebesar sekte bintang 8 dan dijaga ketat memindahkan anak nona muda itu. Tapi kata-kata ini keluar dari mulut leluhur suci abadi, dan tidak ada yang berani mempertanyakannya. Terlebih lagi Chu Lingqi. Dia berlutut di tanah sambil menjatuhkan diri, kakak senior Ye, tolong bantu aku menemukan anak itu. Jangan khawatir, aku akan menyatukan kembali ibu dan anakmu sekarang. Setelah berbicara, dia mengulurkan tangannya untuk mengambil ruang, dan ada gelombang ruang di depannya, dan kemudian seorang pemuda dengan pakaian sederhana muncul di depan semua orang. Mengontrol ruang, dia kini telah mencapai tingkat kemahiran.
Pemuda itu tampan dan bingung ketika dia tiba-tiba muncul di lobi keluarga Zhao, melihat sekeliling dengan kaget. Tidak ada yang berbicara saat ini, tetapi hati semua orang dipenuhi kekacauan. Alasannya sangat sederhana, pemuda ini berbeda dari Zhao Muyue sebelumnya, dia 30% seperti Zhao Tuotu dan 70% seperti Chu Lingqi. Apa hasilnya? Hahaha, ada yang menebak dengan benar kemarin. Ekstra, masalah ayah 7. Berantakan sekali. Kekacauan total. Seluruh lobi keluarga Zhao berada dalam kekacauan. Ye Dian Huifeng berbalik dan memegang tangan Zhao Muyue dengan gembira. Dia sangat percaya pada kata-kata ayahnya. Sebagai manusia di bumi, semua orang tahu tabu terhadap pernikahan kerabat dekat. Karena Ye Bufan mengatakan bahwa Zhao Muyue bukanlah anak kandung Chu Lingqi, bukan itu masalahnya. Begitu pula dengan Si Tu Dianmo yang berbahagia atas putranya. Pada saat ini, anggota inti keluarga Zhao semuanya berada dalam kekacauan. Chu Lingqi memandang pemuda itu dengan kaget, dan kemudian menatap Ye Bufan, "Saudara Ye, apa yang terjadi?" Zhao Yuan di sebelahnya genap terlebih lagi, sekarang cucu perempuan tersebut tiba-tiba digantikan oleh seorang cucu, yang merupakan perubahan yang sangat signifikan bagi keluarga Zhao. Tuan leluhur suci, apa yang terjadi? Mohon klarifikasi. Saya hanya tahu bahwa pemuda ini adalah keturunan langsung dari keluarga Zhao Anda dan putra kandung dari saudari muda Chu Lingqi. Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kalian tanya dia. Saat dia berbicara, dia mengangkat tangannya dan mengarahkannya ke istri Zhao Kaijiang, Zhang Xiuxiu. Sekarang kesadarannya sangat kuat, dapat dengan mudah menutupi seluruh negara bagian Tianwu, jadi dia dengan mudah menemukan energi darah Chu Lingqi dan meraih pemuda itu dari udara. Pada saat yang sama, ketika dia menjelaskan subkontrak sebelumnya, dia juga memiliki pandangan yang jelas tentang reaksi seluruh keluarga Zhao. Semua orang terkejut, tetapi Xiuxiu ini tidak hanya terkejut, tetapi juga memiliki jenis ketakutan yang berbeda di matanya, yang merupakan reaksi naluriah setelah ditemukan sebagai pencuri dengan hati nurani yang bersalah. Zhao Kaijiang tidak menyangka hal itu ada hubungannya dengan istrinya. Dia tertegun sejenak, lalu meraung, "Katakan padaku, apa yang kamu lakukan?" Aku tidak tahu." Zhang Xiuxiu terlihat bingung, tapi dia ingin mati. "Akui saja," dan pada saat ini, mata Ye Bufan bersinar terang, dan dia langsung menggunakan teknik sihir jiwa. "Saya mengatur agar anak itu diganti." Zhang Xiuxiu mulai bercerita dengan tatapan kosong. Ternyata keluarga Zhao memiliki aturan klan leluhur. Untuk menjamin reproduksi keluarga, hanya anak laki-laki yang memenuhi syarat untuk menjadi pewaris keluarga. Sebagai putra tertua, Zhao Kaijiang adalah orang pertama yang menikah, dan Zhang Xiuxiu juga melahirkan 3 anak berturut-turut, tetapi mereka semua adalah perempuan, bukan laki-laki. Dia adalah wanita yang sangat ambisius, dan dia hanya ingin membiarkan suaminya mewarisi bisnis keluarga dan menjadi pewaris kepala keluarga. Namun saat ini, istri Zhao Tuotu, Chu Lingqi, sedang mengandung Liu Jia dan akan melahirkan. Dia sangat panik, takut posisi kepala keluarga akan jatuh pada anak kedua. Jadi dia merencanakan dengan hati-hati, menyuap bidan, dan memindahkan anak yang baru lahir dari seorang petani di pinggiran kota ke sisi ini. Dengan kata lain, pemuda ini lahir dari Chu Lingqi dan berjenis kelamin laki-laki, sedangkan Zhao Muyue adalah putri petani. Petani dan istrinya hanyalah orang biasa. Mereka dibuat pingsan oleh tuan yang diutusnya, dan kemudian ingatan mereka terhapus tanpa pemberitahuan apapun. Adapun keluarga Zhao, sebagai simpanan tertua, setiap orang memiliki kepercayaan tanpa syarat, dan mereka tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Lebih dari 20 tahun telah berlalu, dan semuanya berjalan lancar, tetapi saya tidak menyangka Ye Bufan akan tiba-tiba hari ini, dan dia bisa melihat sekilas warisan darah di antara semua orang. "Kamu bajingan, betapa bagusnya kamu telah melakukannya." Zhao Kaijiang menjadi marah dan menamparnya dengan mulut besar. Ye Bufan juga menarik teknik obsesi jiwa. Zhang Xiuxiu langsung sadar kembali dan memohon lagi dan lagi, "Suamiku, itu salahku, tapi aku juga untuk keluarga ini, agar kamu menjadi pewaris kepala keluarga. Keluar dari sini." Zhao Kaijiang menendangnya ke tanah dan berlutut di depan Zhao Yuan, "Tolong hukum saya,
ayah. Saat ini, Zhao Yuan sedang patah hati. Kelompok itu berada dalam kekacauan, segalanya terlalu rumit, dan terkait dengan warisan ahli waris keluarga, yang membawa dampak besar bagi keluarga Zhao. Bagaimana menghadapi Zhao Kaijiang sekarang juga menjadi masalah. Fakta yang ada adalah bahwa putra tertua ini adalah pewaris keluarga. Namun semua ini diperoleh Zhang Xiuxiu melalui cara-cara kotor. Biasanya, setelah Culingqi melahirkan putra ini, anak kedua harus mewarisi kepala keluarga. Melihat rasa malu ayahnya, Zhao Tuotu melangkah maju dan berkata, "Ayah, karena kakak laki-laki tertua telah mewarisi posisi kepala keluarga, dan sekarang dia memiliki seorang putra, tidak perlu melakukan perubahan apapun karena masa lalu." Petik 2. Dia sekarang menemukan putranya yang hilang, penuh kegembiraan, tetapi tidak terlalu tertarik dengan posisi kepala keluarga. Zhang Xiuxiu juga berkata dengan cepat, "Ya, ayah, akulah yang salah saat itu. Jika kamu ingin disalahkan, salahkan saja aku. Itu tidak ada hubungannya dengan suamiku." "Baiklah. Kalau begitu." Dan menghela nafas, baru saja hendak membuat keputusan. Tapi dia disela oleh Ye Bufan, "Tuan Zhao, saya ingin bertanya, siapa cucu Anda?" Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, Zhang Xiuxiu sekali lagi merasa panik dalam dirinya hati, dan menatap Ye Bufan dengan mata memohon. Zhao Yuan tidak menyadarinya, dan memberi isyarat kepada seorang anak laki-laki berusia 13 atau 14 tahun. "Tuan Suci, ini adalah Zhao Muchen, generasi ketiga dari keluarga Zhao saya. Cucu, cepat temui Tuan Suci." Hendak membungkuk, dia memberi hormat, tapi Ye Bufan mengulurkan tangannya untuk menghentikannya. Dia menghela nafas, "Awalnya, saya tidak ingin terlibat dalam hal semacam ini, tetapi Anda, keluarga Zhao, telah membantu saya membesarkan menantu perempuan saya selama lebih dari 20 tahun, jadi saya akan membayar Anda bantuan." Zhao Yuan, ayah dan anak semuanya memiliki ekspresi yang sama di wajah mereka. "Terkejut, tolong jelaskan, Tuan Leluhur Suci." Ye Bufan berkata, "Anak ini memang lahir dari Zhang Xiuxiu, tetapi bukan dari darah keluarga Zhaomu." Ini, kata-kata pendeknya sangat jelas, tetapi keluarga Zhao tapi semua orang merasa seperti disambar petir. Nama Medical Immortal bergema di seluruh benua Kunlun, dan dia adalah eksistensi legendaris di hati banyak orang. Selain itu, Ye Bufan juga menunjukkan sihirnya sekarang, dan tidak ada yang meragukan kata-katanya. Tapi ini menimbulkan masalah besar. Anak itu lahir dari Zhang Xiuxiu, tapi tidak ada hubungannya dengan Zhao Kaijiang. Ini bukan lagi sekedar skandal keluarga, tapi juga menyangkut masa depan kepala keluarga Zhao. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa jika bukan karena kemunculan Ye Bufan, ribuan tahun kemudian, keluarga Zhao akan jatuh ke tangan orang lain dan tidak ada hubungannya dengan garis keturunan keluarga Zhao. "Kamu bajingan, kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu menghancurkanku? Kenapa kamu menghancurkan anakku?" Ketika skandal itu terungkap, Zhang Xiuxiu bergegas menuju Ye Bufan dengan seluruh gigi dan cakarnya seolah dia gila. Tapi begitu dia bergerak, kepalanya terbang tinggi ke udara, darah muncrat, dan bahkan jiwanya musnah dalam satu pukulan. Orang yang mengambil tindakan tidak lain adalah Zhao Yuan, kepala keluarga Zhao. Jika apa yang dilakukan Zhang Xiuxiu sebelumnya bisa dimaafkan, apa yang terjadi sekarang tidak bisa ditoleransi. Jika seorang bajingan mewarisi fondasi keluarga Zhao, bagaimana dia akan menghadapi leluhurnya setelah kematian Zhao Yuan? Mata Zhao Yuan memerah dan dia hendak membunuh Zhao Muchen, tapi dihentikan oleh Ye Bufan. "Anak itu tidak bersalah. Keluarkan saja dia dari keluarga Zhao. Tidak perlu menyebabkan terlalu banyak kejahatan." "Ya, Tuan Suci." Meskipun Zhao Yuan tidak mau melakukannya, dia tidak berani melanggar perintah Ye Bufan, meminta orang-orang untuk mengeluarkan Zhao Muchen dari keluarga Zhao, dan kemudian memimpin semua anggota keluarga Zhao untuk bersujud dan berlutut sebagai tanda terima kasih. Saya harus mengatakan bahwa kemunculan Ye Bufan sangat membantu keluarga Zhao, memulihkan tulang dan darah yang hilang sambil menjaga warisan darah murni. Oke, kamu bisa menangani masalah ini sendiri. Tujuan utama kunjungan Ye Bufan kali ini adalah untuk menyelesaikan urusan menantu perempuannya. Karena semua masalahnya telah hilang,
dia membawa Zhao Muyue kembali ke bumi bersamanya. Tunjukkan cucu menantu ini kepada ibu saya, dan tugas saya akan selesai sepenuhnya. Adapun urusan keluarga Zhao, biarkan mereka yang menanganinya, itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Ekstra, masalah ayah, 8. Ye Bufan membawa Ye Dianhui dan beberapa orang lainnya kembali ke kampung halamannya untuk menyelesaikan tugas, mengembalikan kehidupan mereka ke jalur yang benar, dan melanjutkan tugas. Di pinggiran kota Jiangbei, terdapat halaman villa yang sangat elegan, sebuah bangunan 3 lantai yang unik dan berbagai bunga serta tanaman eksotis di halamannya bermekaran. Tak lama setelah kembali ke bumi, Wang Xuening kembali ke Jiangbei dan menetap, sebagian besar waktunya tinggal di sini. Sedangkan untuk bersatu kembali dengan Ye Bufan, jarak bukanlah masalah sama sekali, meski jaraknya ribuan mil, kita akan sampai di sana dalam sekejap mata. Berbeda dengan bangunan lainnya, tempat ini tidak hanya penuh dengan energi spiritual, tetapi juga penuh dengan berbagai batasan pelindung, baik besar maupun kecil. Dari bangunan besar dan halaman hingga bunga dan tanaman kecil, semuanya berada di bawah perlindungan larangan. Bahkan anjing kecil yang melompat pun memiliki jimat di tubuhnya. Ini semua dibuat oleh Ye Bufan dan memiliki kemampuan perlindungan yang kuat. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa meskipun bom jamur jatuh di halaman kecil ini, ia akan tetap tidak terluka dan tidak akan terluka. Sosok Ye Bufan muncul di halaman, membuka pintu, dan berjalan masuk. Dibandingkan dengan di luar, cahaya di dalam ruangan sangat gelap. Ada beberapa lilin merah yang diletakkan di atas meja makan berwarna putih. Nyala api menyala-nyala dan memancarkan cahaya lembut. Meja itu dipenuhi dengan segala jenis makanan lezat, dan anggur merah terbaik telah dituangkan ke dalam botol anggur. Jelas sekali bahwa semuanya sudah siap. Wang Xuening sedang duduk di sofa, mengenakan baju tidur berenda hitam, yang sangat kontras dengan kulitnya yang seperti jeli. Dengan rambut selendang, lekuk tubuh yang indah berbentuk es, dan kaki yang panjang, putih, dan lurus, keseluruhan orang memancarkan pesona yang berapi-api. Meski hampir 30 tahun telah berlalu sejak mereka pertama kali bertemu, waktu tidak meninggalkan jejak apapun di tubuhnya, namun dia terlihat lebih cantik dari sebelumnya. Ye Bufan membuka pintu dan sedikit terpana melihat pemandangan di depannya. Dia melihat sekeliling dan berkata dengan heran, "Mengapa kamu berakhir seperti ini? Bukankah ini bagus? Romantis sekali dan hangat." Wang Xuening menggeliat. Dia mendatanginya dengan pinggang seksi dan melingkarkan lengannya di lehernya. Matanya menawan seperti sutra dan penuh kasih sayang. "Ini bukan soal bagus atau tidak. Setan kecil penghancur rumah kita ada di sini. Aneh sekali dia bisa membuatmu mengaturnya seperti ini." Ternyata mereka berdua terlambat punya anak, dan mereka memberi melahirkan seorang anak sekitar 5 tahun yang lalu. Salah satu putranya bernama Ye Xueyan, dan nama panggilannya adalah Xiao Situ. Sekarang dia mempunyai anak yang banyak, ada yang penurut, ada yang pintar, ada yang cantik, dan ciri terbesar dari batu kecil ini adalah dia nakal dan aktif. Selain selalu berpindah-pindah saat tidur, hobi terbesarnya adalah merobohkan rumah, dan daya rusaknya yang super kuat. Sekalipun keluarganya memiliki bisnis besar dan tidak peduli dengan kerusakan harta benda, ia tetap sibuk mengganti berbagai furnitur. Belakangan, Wang Xuening tidak punya pilihan selain memintanya memasang pelindung di seluruh halaman villa. Namun meski begitu, anak ini sangat nakal dan akan mengejutkan Anda dari waktu ke waktu. Jika dia ingin menjadi begitu romantis di rumah, hal itu tidak akan mungkin terjadi. Kamu belum tahu, tapi dia diculik. Ketika Wang Xuening mengatakan ini, dia berseri-seri dengan gembira, dan kegembiraan yang tulus membuatnya gemetar karena tawa. Aku berkata, bagaimana kamu, seorang ibu, bisa melakukan ini? Sangat tidak bermoral jika kamu begitu bahagia. Ye Bufan mencubit hidung indahnya, jika kamu membiarkan setan kecil ini keluar, aku tidak tahu berapa banyak orang yang akan melakukannya, dibunuh. Sayangnya, siapa lagi yang bisa merawatnya selain kita? Wang Xuening berkata, kali ini berbeda. Penyelundup manusialah yang membawanya pergi. Karena mereka melakukan ini, mereka harus siap menanggung konsekuensinya. Bagaimanapun, mereka mencuri anak itu dan saya tidak memberikannya kepadanya.
Itu benar. Dengan cara ini kita tidak perlu mengkhawatirkan hati nurani kita. Petik 2. Saya berharap para pedagang itu dapat menanggungnya dengan cukup baik dan tidak memulangkan mereka terlalu dini. Ye. Bu Fan terkekeh dan mengambil anggur merah di atas meja. Ayo, mari kita minum untuk dunia kita berdua. Ini adalah kawasan perbatasan 3 negara di Asia Tenggara. Ini adalah zona 3 larangan. Selalu sangat kacau. Berbagai kejahatan seperti perdagangan narkoba, perdagangan senjata, penyelundupan, dan penipuan elektronik terjadi di sini tanpa henti. Di kawasan industri besar, lebih dari selusin orang berdiri bersama, dipimpin oleh seorang pria yang mengenakan wanita parubaya berjaket kulit merah masih berpenampilan luar biasa meskipun usianya sudah lanjut pernah bertunangan dengan Ye Bu Fan. Dia muncul di sini, dan ternyata dia adalah pemimpin geng kriminal. Ye Bu Fan memutuskan pertunangan dengannya dan akhirnya memilih Wang Xuening, keluarga terbesar di Jiangbei. Dalam hal ini, Wang Defu yang murah hati lebih baik. Meskipun sedikit menyesal, dia hanya bisa melakukannya. Ini adalah kesalahan mereka karena putri mereka tidak beruntung. Memiliki kekayaan dan kekayaan di kepala mereka, tetapi mereka menyingkirkannya dengan satu tangan. Jika mereka hanya memikirkannya, mereka merasa menyesal, iri, cemburu, dan segala macam emosi yang kompleks. Harta milik keluarga Wang masih bisa bertahan, setidaknya bisa jauh lebih kaya dari orang biasa. Namun ibu dan anak ini enggan menerimanya, dan bersikeras mencari menantu lain. Adalah untuk membuktikan bahwa satu-satunya yang dapat memenuhi persyaratan mereka adalah menemukan pembohong. Wang Defu dalam kondisi kesehatan yang buruk dan menyerahkan perusahaan ke tangan ibu dan putrinya, tetapi juga ditipu. Dia juga berhutang banyak uang untuk rencana tersebut. Saat itu, Ye Bu Fan sudah berangkat ke benua Kunlun. Wang Defu sakit parah dan meninggal, dan Hao Hongmei dijual ke luar negeri oleh penipu. Wang Xian ditemukan oleh pemimpin geng kriminal di sini dan menjadi saudara iparnya. Meskipun pemimpinnya ditembak dan dibunuh dalam perkelahian 2 tahun lalu, dia juga memiliki motivasi dan kemampuan dan menjadi kepala seluruh geng ada ratusan bawahan di bawah komandonya, dan dia juga memiliki sejumlah kekayaan di sakunya, tetapi dia menjalani kehidupan yang teduh setiap hari, dan tidak ada hari esok sampai hari ini. Keluarga Wang, apalagi Ye saat ini, dibandingkan dengan Wang Xuening. Dalam situasi ini, Wang Xian menjadi lebih marah dan menyalahkan semua ketidakpuasannya pada Wang Xuening dan Ye Bu Fan. Dia tidak akan sebaik orang tuanya. Keduanya meninggal. Jika Wang Xuening tidak muncul, Ye Bu Fan mungkin akan menikah dengannya. Wang Xian, dia memutuskan untuk membalas dendam dan diam-diam mengirim 2 pria untuk menculik putra Ye Bu Fan dan Wang Xuening ke sini. Awalnya, dia tahu bahwa pihak lain sangat kuat dan berkuasa, jadi dia berhati-hati dan mencobanya, tapi dia tidak menduganya. Perjalanannya sangat mulus, dan dia dengan mudah membawa anak itu ke sarangnya. Di sebelahnya, seorang pria bermata satu berkata, "Bos, apa yang harus saya lakukan dengan anak ini? Apakah Anda ingin membuat kesepakatan dengan keluarganya?" Petik 2. Ekstra, masalah ayah, 9. Pemerasan, apa bedanya dengan mencari kematian? Mata Wang Xian berkilat tajam. Singkirkan 2 orang yang pergi ke Tiongkok. Jangan biarkan siapapun hidup-hidup, jangan tinggalkan ekor apapun, kita tidak boleh membiarkannya mereka menemukannya. Kemarilah. Ya, meskipun naga bermata satu itu sedikit bingung, dia tetap menuruti perintah dan segera berbalik untuk melakukan pekerjaannya. Wang Xian menghela nafas lega. Dia tahu bahwa Ye Bu Fan sangat kuat, tetapi dia tidak tahu bahwa Ye Bu Fan saat ini benar-benar berbeda dari apa yang dia lihat sebelumnya. Bagaimana orang biasa bisa menebak seberapa kuat leluhur suci itu, apalagi membayangkan bahwa setiap gerakan yang dia lakukan ditutupi oleh kesadaran ilahi, dan semua yang dia lakukan tidak ada bedanya dengan badut. Kemudian dia melambai kepada pria di sekitarnya, "Bawakan saya anak itu." Begitu dia selesai berbicara, 2 pria membawa masuk seorang anak laki-laki berusia 5 atau 6 tahun dari luar, mengenakan rompi dan celana pendek, dan seorang anak berkeliling lehernya. Kunci umur panjang perunggu, dengan kepala seperti harimau dan otak seperti harimau, sangat lucu. Terkekeh. Setelah melihat semua orang hadir,
situ kecil terkikik tanpa henti, terlihat sangat bahagia. Wang Ziyan sangat terkejut. Biasanya, seorang anak akan ketakutan ketika dibawa ke lingkungan yang aneh, dan menangis serta membuat keributan adalah reaksi yang normal. Hal kecil, kenapa kamu tertawa? Orang jahat, menyenangkan sekali. Ayah bilang orang baik tidak bisa ditindas, tapi orang jahat bisa. Melihat reaksi si kecil, Wang Ziyan menggelengkan kepalanya dan merasakan jauh lebih baik. Tanpa diduga, orang seperti Ye Bufan dan Wang Xuening akan melahirkan seorang anak laki-laki yang bodoh. Dia melambaikan tangannya kepada pria kecil berambut kuning di sebelahnya, patah anggota badannya dan jual ke Afrika. Seperti kata pepatah, hati wanita paling beracun adalah dia sangat membenci Ye Bufan dan Wang Xuening, dan dia merasa bahwa dia harus membunuh anak bodoh ini. Tidak ada yang bisa melampiaskan amarah mereka. Lumpuhkan orang lain, jual dia ke Afrika, dan biarkan dia menderita segala macam penyiksaan manusia, sehingga Anda bisa merasa lebih baik. Oke, bos, serahkan padaku. Xiao Huang mau menunjukkan senyuman yang kejam, tidak menunjukkan belas kasihan bahkan kepada anak berusia 5 atau 6 tahun. Tidak heran jika tidak ada orang baik yang berkumpul di sini. Setiap orang memiliki catatan kriminal, dan dia memiliki puluhan nyawa di tangannya. Saat dia berbicara, dia berjalan ke depan dengan tongkat baseball dan memukul kaki kiri Xiao Shi dengan keras. Wang Ziyan dan 7 atau 8 bawahan di sekitarnya memandang dengan mata dingin. Tidak ada yang menghentikan mereka, dan mereka bahkan menunjukkan senyuman kejam. Namun yang mengejutkan mereka, sebelum tongkat baseball Xiao Huang mau mengenai batu kecil itu, cahaya keemasan tiba-tiba muncul. Sebelum dia bisa melihat apa yang sedang terjadi, rambut kuning kecil yang tinggi dan kokoh itu terbang seperti layang-layang, jatuh ke tanah, bergerak-gerak beberapa kali, dan kemudian menjadi tidak bergerak. Terkikik, menyenangkan. Situ kecil melihat pemandangan ini tanpa rasa takut. Sebaliknya, dia terus tertawa. Dia mengulurkan tangan dan mengambil es krim dan memakannya dalam tegukan. Ini, Wang Ziyan dan semua orang tercengang. Mereka bergegas untuk memeriksa dan menemukan ada lubang darah sebesar kepalan tangan di dada Xiao Huang Mao. Seorang pria botak berkata dengan ketakutan di wajahnya, "Bos, ada yang aneh dengan anak itu, mungkin itu adalah senjata ajaib." Sekarang energi spiritual telah pulih, ada lebih banyak biksu dari sebelumnya, dan itu bukan hal yang langka. Semua orang segera memikirkan hal ini. Apa yang kamu takutkan? Seorang anak kecil membuatmu takut. Jadi bagaimana jika kamu memiliki senjata pelindung? Meskipun Wang Ziyan juga menyadari ada sesuatu yang salah, dia masih bisa tetap tenang di dalam hatinya, yang tercepat perbarui ke dokter abadi kota kuno. Mencoba untuk tenang, dia mengangkat tangannya dan melambai, "Jangan pergi ke sana, gunakan senjatamu dan bunuh dia secara langsung. Tutup, senjata ajaib pelindung anak kamu seharusnya tidak boleh melukai dirimu sendiri." Memikirkan hal ini, pria botak itu mengeluarkan pistol dari pinggangnya, mengarahkannya ke batu kecil, dan menarik pelatupnya. Bang! Setelah terjadi tembakan, ada lubang darah di dahinya yang botak, lalu dia jatuh ke langit. Orang-orang di sekitarnya semakin bingung. Mereka melihat cahaya keemasan menyinari batu kecil itu, dan kemudian kepala botak itu mati di bawah senjatanya sendiri. Anak ini terlalu jahat, terlalu menakutkan. Jika kamu tidak bisa dibunuh dengan senjata, apakah ini masih manusia? Orang-orang ini berpengetahuan luas dan telah melakukan banyak hal jahat, tapi ini pasti pertama kalinya saya melihat ini. Situ kecil memakan es krim dengan nikmat dan terkikik, menyenangkan. Wang Ziyan mengerutkan kening. Dia hanya tahu bahwa Ye Bufan sangat kuat sebelumnya, tapi dia tidak menyangka bahwa dia bahkan tidak bisa membunuh anak itu sendiri. "Bos, saya punya ide." Seorang bawahan berkemeja bermotif bunga berlari untuk menyenangkannya. "Saya baru saja melihat dengan jelas bahwa senjata sihir pelindung bajingan kecil ini adalah kunci umur panjang. Jika Anda melepas benda itu, dia akan mati total. Sudah berakhir, kita masih bisa menghasilkan banyak uang saat itu. Itu masuk akal." Wang Ziyan mengangguk, "Kalau begitu pergi dan lepaskan kera itu." "Oke." Bunga kemeja setuju bergegas maju dengan penuh semangat.
Menurut idenya, selama anak tersebut tidak terluka, senjata sihir pelindung tidak akan melawan, dan tidak ada masalah dalam melepas kalungnya sendiri. Xiao Situ duduk di sana, memakan setengah dari sisa es krim, menatapnya dengan penuh minat, tanpa mengelak atau berlari. Dia mendekati kemeja bermotif bunga dan memegangi bahu si kecil, dan dengan tangan yang lain dia langsung menuju ke kunci umur panjang di dadanya. Tapi saat tangannya yang besar dan berambut hitam menyentuh kunci umur panjang, seluruh tubuhnya terpental dengan kekuatan yang sangat besar, seolah-olah dia baru saja ditabrak kereta api. Ketika dia jatuh ke tanah dengan penurunan yang tajam, seluruh tubuhnya benar-benar sesak, bahkan tidak meronta atau bergerak-gerak. Ini, mati lagi. Ekspresi wajah Wang Ziyan sangat jelek. Anaknya tidak terluka, tapi 3 orangnya sendiri terluka. Petik 2. Aku tidak percaya aku tidak bisa membunuhmu. Dia mengertakkan gigi karena kebencian dan melambaikan tangannya kepada 2 pria di sampingnya, pergilah dan ikat dia ke pohon kecil di luar. Kedua, orang itu tiba-tiba berkata dengan wajah menangis, anak ini diambang kematian. Siapa yang berani lewat? Kamu sangat takut. Anak ini terikat di sini. Selama dia tidak menyentuh kunci umur panjang atau menyerangnya, dia akan baik-baik saja. Kata Wang Ziyan sambil dengan keras mengeluarkan pistol dari pinggangnya. Keduanya tidak berani ragu, buru-buru berlari dan mengeluarkan talinya. Fakta telah membuktikan bahwa, seperti yang diduga, jika Anda tidak menyentuh kunci umur panjang dan tidak menyerang, senjata sihir pelindung tidak akan melakukan serangan balik. Kedua orang tersebut berhasil mengikat batu-batu kecil tersebut dan mengikatkannya pada pohon kecil di halaman bangunan pabrik yang bobrok tersebut. Menjauhlah dariku. Setelah mengikat batu kecil itu, Wang Ziyan memimpin semua orang keluar dari pabrik, 1 kilometer jauhnya, dan kemudian menyuruh seseorang mengeluarkan peluncur roket yang kuat. Bajingan kecil, aku tidak percaya aku tidak bisa membunuhmu. Dengan jarak sejauh itu, ketakutan di hati semua orang lenyap. Seorang pria bertubuh besar yang mengenakan rompi kamuflase mengendalikan peluncur roket, mengumpat, lalu menekan tombol peluncuran dengan keras. Ekstra, masalah ayah, 10. Ledakan. Petik 2. Terjadilah ledakan yang menggemparkan bumi. Meski jaraknya 1 kilometer, namun semua orang masih merasakan getaran bumi. Terlihat jelas bahwa daya tembaknya begitu dahsyat hingga tempat di mana batu kecil itu berada seluruhnya tertutup asap mesiu. Saat dia menekan tombolnya, rompi kamuflase itu masih sedikit gugup, takut dia akan mendapat serangan balik seperti orang-orang sebelumnya. Kemudian dia menemukan bahwa dia masih utuh, dan dia tertawa terbahak-bahak. Bajingan kecil, menurutku kamu tidak akan mati kali ini. Senjata ajaib paling kuat yang pernah mereka lihat adalah tidak ada perlindungan terhadap serangan ini. Semua orang bersorak dan berlari. Pohon kecil itu telah hancur berkeping-keping di seluruh langit, dan lokasi sebelumnya berubah menjadi lubang besar sedalam beberapa meter. Namun ketika mereka sampai di tepi lubang, mereka terkejut saat mengetahui bahwa tali pada batu kecil tersebut telah hilang. Mereka sedang duduk di dasar lubang, mengambil es krim entah dari mana dan memakannya dalam tegukan besar. Bukan saja dia tidak mati, tidak ada bekas luka di tubuhnya bahkan bersih dan tidak ternoda oleh setitik pun debu. Melihat semua orang datang, lelaki kecil itu terkikik ke arah mereka dan tampak bersenang-senang. Ini, mata orang-orang ini melebar, seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Tembakan roket tadi begitu kuat hingga bahkan bisa meledakkan pesawat dan tank. Xiao Situ melambaikan es krim di tangannya, apakah ada yang lebih menyenangkan? Ayo lagi, ayo lagi. Ini, ekspresi Wang Ziyan berubah jelek. Dia berpikir sebelumnya bahwa mungkin sulit untuk menculik anak Ye Bufan. Bahkan bersiap untuk gagal. Tapi saya tidak pernah menyangka bagian depannya mulus sekali. Tapi ujungnya akan seperti ini. Bos, aku punya cara untuk membunuh makhluk kecil ini. Pada saat ini, seorang pria berkacamata berjalan mendekat dengan ekspresi menyeramkan. Senjata sihir pelindung di tubuhnya sangat kuat, tapi hal yang paling efektif tentang benda ini adalah serangan langsung. Kita bisa mengubah arah, misalnya membakarnya sampai mati dengan api. Benar, Wang Ziyan mengangguk, dan segera meminta seseorang untuk membawa penyembur api, membidik si kecil dari 4 sudut, dan dengan sebuah perintah, 4 naga api meraung.
Nyala api membubung, dan suhu udara tiba-tiba meningkat puluhan derajat. Bahkan orang-orang di sekitarnya tidak dapat menahannya dan mundur satu demi satu. Tapi batu kecil di tengahnya sama sekali tidak terluka dan bahkan tidak merasakan apapun. Si kecil menghabiskan es krim di tangannya, lalu membalik pergelangan tangannya, dan seekor bebek panggang muncul di telapak tangannya, dan bebek itu terus berputar dan terpanggang dalam api di depannya. Semakin besar apinya, benda ini akan semakin gosong. Semakin tinggi apinya, semakin enak rasanya. Bebek panggang sudah matang, tapi agak dingin setelah dipanggang di api, langsung menjadi berminyak, berwarna keemasan berwarna, dan harum. Bagus sekali, rasanya enak begini. Si kecil mengangguk puas, mengulurkan tangannya untuk menarik kaki bebek, dan menggerogotinya hingga menjadi suapan besar. Sekarang keempat orang yang membawa penyembur api itu tercengang. Mereka tidak bisa melukai siapapun sama sekali, dan mereka menjadi hidangan panas. Wang Ziyan tampak murung dan melambaikan tangannya, meminta keempat orang itu mundur. Pria berkacamata datang lagi. Bos, senjata ajaib ini sangat kuat, tapi tidak bisa digunakan untuk menembak. Jika kita membuangnya ke dalam air, kami tidak percaya dia bisa hidup tanpa bernapas. Saat ini, Wang Ziyan menjadi gila dan ingin membunuhnya. Situ kecil, karena kamu punya ide, cobalah. Segera, seseorang mengeluarkan si kecil dari lubang dan segera melemparkannya ke sumur terdekat. Untuk berjaga-jaga, dia mengikat dua batu besar ke tubuhnya dan langsung tenggelam di bawah air, dokter peri kuno perkotaan yang paling cepat diperbarui. Di bawah, semua orang menatap permukaan sumur, serangkaian gelembung muncul, dan kemudian tidak ada gerakan. Setelah 10 menit penuh, pria berkacamata itu berkata, hampir selesaikan. Seekor ikan pun perlu, jadi seharusnya ia tenggelam. Tunggu sebentar, makhluk kecil ini terlalu jahat. Wang Ziyan menambahkan, setelah menunggu 10 menit, dia melambaikan tangannya dan seseorang menarik talinya. Si kecil muncul ke permukaan, wajahnya pucat sekarang, matanya terpejam, tidak bergerak. Benda kecil ini akhirnya tenggelam. Melihat pemandangan ini, semua orang di sekitar bersorak. Sebelumnya, mereka tidak pernah mengira akan begitu sulit untuk membunuh seseorang. Wang Ziyan juga memiliki senyuman di bibirnya, dan untuk amannya, dia mengulurkan tangannya untuk menguji napas si kecil. Tapi begitu dia menundukkan kepalanya, Xiao Situ tiba-tiba membuka matanya, dengan senyum cerah di wajahnya. Lalu dia membuka mulutnya dan menyemburkan banyak air, membasahinya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Orang-orang di dekatnya kembali tercengang. Setelah direndam dalam air selama 20 menit penuh, makhluk kecil ini masih hidup. Kuncinya adalah bagaimana tubuh kecilnya dapat menampung begitu banyak air dan bagaimana cara menyemburkannya. Menyenangkan, menyenangkan, sangat menyenangkan. Melihat Wang Ziyan yang seperti tikus tenggelam, Xiao Situ bersorak dan terus tertawa. Aku akan membunuhmu. Wang Ziyan yang marah mengeluarkan pistolnya, tetapi saat dia mengangkat moncongnya, dia meletakkannya lagi, kematian tragis pria botak dan yang lainnya masih terpatri dalam pikirannya. Menghadapi monster seperti itu, jika kamu menembak saja, kamulah yang akan mati. Ayo, ayo, bunuh aku, menyenangkan sekali. Menghadapi moncongnya, Xiao Situ tidak hanya tidak memiliki rasa takut sama sekali, tapi malah melompat-lompat, terlihat sangat bersemangat. Wang Ziyan sangat marah hingga wajahnya pucat, tetapi dia tidak bisa melakukan apapun terhadap hal kecil ini. Cari saja tempat dan buang. Aku tidak ingin melihatnya lagi. Karena dia tidak bisa dibunuh, Wang Ziyan tidak punya pilihan selain mencari cara untuk menghindari masalah. Aku tidak akan pergi, aku tidak akan pergi. Aku ingin bermain denganmu. Situ kecil masih sangat tidak puas, bahunya bergetar, dan tali di tubuhnya terlepas. Kedua lelaki besar yang baru saja bergegas mengambil tali dan ingin mengikatnya lagi, tetapi lelaki kecil itu tidak setuju. Begitu mereka menyentuh tubuh mereka, mereka terlempar oleh cahaya keemasan di antara alis mereka, dan mereka terbaring sekarat. Sekarang semua orang di sekitar ketakutan. Jelas sekali bahwa benda kecil ini jauh lebih kuat dari yang mereka duga, dan tidak ada yang berani melangkah maju.
Pria berkacamata itu menelan ludahnya dengan gugup. Meskipun biasanya dia mempunyai banyak ide jahat, dia tidak berdaya saat ini. Bos, apa yang harus saya lakukan? Apa lagi yang bisa kita lakukan? Ayo pergi. Wang Sueyan dipenuhi dengan ketidakberdayaan landak dan gangguan. Saya tidak mampu menyinggung perasaannya sama sekali. Jika Anda tidak dapat membunuh atau menangkapnya, dalam hal ini Anda hanya bisa pergi dan membiarkan pihak lain mengurus dirinya sendiri. Setelah memberi perintah, orang-orang ini berbalik dan pergi, tetapi si kecil tidak senang. Jangan pergi, bersenang-senanglah, kenapa kamu tidak mencoba membunuhku lagi? Teriak Xiao Situ sambil mengikuti di belakang. Wang Zian dan bawahannya berada dalam garis gelap. Hari ini benar-benar membuka mata. Kuncinya adalah ini bintang kecil yang jahat. Siapapun yang mengambil tindakan akan mati. Melihat Xiao Situ mengikuti dari belakang, orang-orang ini berlari semakin cepat, dan akhirnya berlari kembali ke markas mereka, yang merupakan bangunan pabrik bobrok, dan menutup pintu besi besar dengan keras. Ekstra, masalah ayah, 11. Saat pintu ditutup, semua orang menghela nafas lega. Ini adalah markas mereka, dan juga merupakan markas kriminal. Tembok luar telah diperkuat sepenuhnya dan tingginya 4 hingga 5 meter. Ada juga jaringan listrik di sana, dan bahkan ada menara senjata di lokasi-lokasi utama. Belum lagi seorang anak kecil, bahkan pasukan biasa pun tidak bisa menyerbu masuk. Karena itu, mereka akan merasa bebas sepenuhnya setelah kembali. Wang Zian bahkan lebih seperti ini. Jika Anda tidak bisa berurusan dengan pihak lain, biarkan dia mengurus dirinya sendiri. Tapi yang tidak mereka duga adalah ketika mereka berbalik, wajah tersenyum cerah Xiao Situ muncul di hadapan semua orang. Ayo, bunuh aku untuk bersenang-senang. Kamu, bagaimana kamu bisa masuk? Wajah Wang Zian penuh dengan keterkejutan. Pangkalan ini terlindungi dengan baik. Situ kecil berkata, petak umpet, aku sering bermain dengan ibuku. Ini, Wang Zian tidak bisa berkata-kata, nah, nak, apakah kamu merindukan orang tuamu? Bolehkah aku mengantarmu pulang? Jangan kembali, aku akan bermain di sini. Kepala si kecil gemetar, dan dia jelas ketagihan bermain di sini. Melihat pria kecil di depannya yang tidak bisa dibunuh, diguncang, atau diusir, Wang Zian menyadari bahwa dia sepertinya mendapat masalah besar. Bos, aku punya cara lain. Pria berkacamata memutar matanya dan membisikkan beberapa kata di telinganya. Mata Wang Zian tiba-tiba berbinar dan dia menatap Xiao Situ sambil tersenyum. Kamu tidak ingin pergi, kan? Kalau begitu tetaplah di sini. Apakah kamu lapar? Apakah kita ingin makan sesuatu yang enak lalu bermain? Oke, aku ingin makan sesuatu yang enak. Saat dia mendengar ada sesuatu yang enak, mata si kecil tiba-tiba berbinar. Lalu semua orang membawa si kecil ke dalam restoran tersebut. Ini adalah bangunan pabrik bobrok. Restorannya relatif sederhana, namun bahan-bahannya masih sangat bagus, antara lain ayam, bebek, dan ikan. Di sebelahnya ada dapur, tempat berlangsungnya proses menggoreng, dan aromanya yang kaya menerpa wajah Anda. Segera sebuah meja berisi makanan lezat diletakkan di atas meja, dan Wang Zian serta yang lainnya duduk di sebelahnya. Ayo nak, coba iga babi ini. Enak sekali, kata pria berkacamata sambil membawakan sepiring daging babi panggang yang hangus di luar dan empuk di dalam di depan Xiao Situ. Oke, si kecil tidak ragu sama sekali. Dia mengambil iga dan mulai memakannya, membuat mulutnya penuh minyak. Wang Zian dan yang lainnya saling memandang dengan senyuman penuh pengertian. Ternyata cara inilah yang baru saja ditemukan oleh pria bermata itu. Si kecil memiliki senjata pelindung dan tidak bisa melukainya dari luar, tapi dia bisa menggunakan racun dan meracuninya sampai mati. Melihat batu kecil itu terasa enak, mereka semua mulai makan. Lagi pula, semua orang lapar setelah bekerja sekian lama. 10 menit berlalu, dan Xiao Situ menikmatinya. Setelah menghabiskan sepiring daging babi panggang, dia makan kaki domba panggang, dan setelah menghabiskan kaki domba panggang, dia makan daging sapi dengan saus. Meski si kecil tidak besar, nafsu makannya mengejutkan semua orang.
Melihat penampilannya yang lincah, Wang Zian mengerutkan kening dan menatap pria berkacamata itu. Sudah lama sekali, kenapa belum berhasil? Apakah kamu melakukan kesalahan? Potongan daging babinya dibubuhi bahan-bahan. Ini pasti sangat beracun, dan jumlahnya sangat besar sehingga bahkan bisa membunuh seekor sapi. Pria berkacamata itu juga sedikit bingung. Masuk akal jika racun yang begitu kuat seharusnya efektif dengan dosis yang begitu besar, kenapa belum terjadi? Saat dia sedang bingung, tiba-tiba dia merasakan sakit yang menyayat hati di perutnya, lalu kakinya menendang, matanya memutar, dan busa putih terus menyembur dari mulutnya. Sebelum orang-orang di meja dapat bereaksi terhadap apa yang sedang terjadi, pria berkacamata itu sudah jatuh ke tanah dan mati. Apa yang terjadi? Wang Zian dan yang lainnya terkejut. Mereka setuju untuk meracuni Xiao Situ, tapi kenapa dia mati? Mungkinkah racun itu digunakan secara salah? Mereka buru-buru memeriksa diri mereka sendiri dan menemukan bahwa itu masih utuh, dan mereka merasa lega. Terkikik, menyenangkan sekali, teruskan, terus bunuh aku, menyenangkan sekali. Situ kecil duduk di kursi, kakinya terayun ke depan dan ke belakang dengan santai, dan dia meraih kaki ayam besar lainnya di tangannya, menggigitnya, menggigit. Meskipun mereka mengalami terlalu banyak guncangan hari ini, semua orang yang hadir masih tercengang, tidak ada yang menyangka bahwa anak ini dapat melihat semuanya dengan jelas. Mereka tidak tahu bahwa anak-anak yang lahir dari Ye Bufan dan Wang Xuening dilahirkan dengan kekuatan spiritual yang jauh lebih unggul daripada orang biasa. Dengan pelatihan selanjutnya, kesadaran spiritual mereka cukup kuat untuk menempuh jarak puluhan mil dan melihat setiap gerakan mereka dengan jelas. Di antara banyak saudara dan saudari, dia bukanlah yang terkuat, tapi bakatnya dalam sihir pasti yang terbaik. Wang Xuening tidak khawatir tentang hilangnya putranya. Pertama, semuanya berada di bawah kendalinya. Kedua, karena kekuatan anak itu sendiri, tidak banyak orang di dunia yang dapat menyakitinya. Pria berkacamata tadi menyimpan bagian beracun dari dirinya dan memberikan bagian tidak beracun kepada Xiao Situ karena campur tangan kekuatan mental si kecil. Dia meninggal karena racun di tempat, tetapi dia bahkan tidak tahu bagaimana dia meninggal. Wang Zian dan yang lainnya tidak tahu apa yang terjadi, tapi mereka sangat ketakutan. Mengetahui bahwa anak ini tidak bisa terpancing sama sekali, mereka segera lari keluar restoran. Si kecil terus berteriak dari belakang, "Jangan lari, bermainlah denganku." Beraninya orang-orang ini tinggal. Berapa banyak dari mereka yang dipermainkan sampai mati. Mereka semua kembali ke kamar masing-masing satu demi satu. Dalam benak orang-orang ini, mereka merasa bahwa kemampuan terbesar Xiao Situ adalah pertahanan dan dia tidak boleh agresif. Wang Zian kembali ke kamarnya setelah keluar. Dia baru saja berjalan setengah jalan ketika dia tiba-tiba mendengar seseorang memanggilnya di sebelahnya. Berbalik, dia melihat seorang pemuda jangkung dan tampan berdiri di sana, menatapnya sambil tersenyum. Tampan, sangat tampan, jenis yang bisa menarik jiwanya hanya dengan senyuman. Pada saat ini, dia benar-benar terpesona, otaknya berhenti berpikir, dan dia bahkan lupa memikirkan siapa orang itu dan dari mana asalnya. Kedua orang itu berciuman dengan penuh gairah, berciuman paling lama, dan berciuman dengan putus asa. Saat ini, hanya ada satu pikiran di hatinya, bahwa inilah pangeran tampan yang dia cari, dan mereka berdua ingin bersama selamanya. "Bos, hentikan, bos." Saat dia sedang menikmati kebahagiaan, dia tiba-tiba terbangun oleh teriakan dari sampingnya. Saat dia sadar kembali, Wang Zian merasakan bau busuk menusuk hidungnya, dan lidah besar menjilat wajahnya. Saat dia membuka matanya, dia melihat kepala babi besar muncul di depan matanya. Ya, ini babi. Di markas mereka, ada banyak sisa makanan setiap hari, jadi mereka sendiri yang memelihara beberapa babi. Dan dia saat ini berada di kandang babi, memegang kepala babi yang besar. Tidak perlu banyak menebak apa yang baru saja dia lakukan. Tidak ada pangeran tampan, semuanya adalah kakak laki-laki kedua ini. Memikirkan ciuman tadi, Wang Zian berteriak jijik, tapi tawa polos Xiao Situ datang dari belakang. "Keke, menyenangkan sekali."
Menyenangkan sekali menindas orang jahat. Ekstra, masalah ayah, 12. Ah, aku akan membunuhmu. Wang Zian menjerit tajam dan menendang kepala babi itu menjauh. Dia mengeluarkan pistol dari pinggangnya dan bersiap untuk menembak, tetapi dihentikan oleh beberapa pria yang bergegas mendekat. Bos, kamu tidak bisa melakukannya. Siapapun yang menyentuh monster kecil ini akan mati. Wang Zian akhirnya mendapatkan kembali ketenangannya. Meskipun dia mengertakkan gigi dengan kebencian, dia tidak bisa mengalahkannya, tidak bisa membunuhnya, dan tidak mampu menyinggung perasaannya sama sekali. Dia sangat membenci dirinya sendiri saat ini, dia tidak bisa menjalani kehidupan yang baik, jadi mengapa dia mengikat bintang jahat kecil ini padanya. Tapi aku tidak terlalu peduli sekarang dan bergegas ke kamar mandi terdekat. Ini adalah kawasan industri yang bobrok, jadi tentu saja tidak mungkin memiliki toilet modern kelas atas. Toiletnya sangat sederhana, tetapi masih ada keran dan jamban. Saat ini, Wang Zian tidak peduli dengan penampilannya yang biasa, dia langsung meletakkan kepalanya di bawah keran dan bergegas. Setelah membersihkan kotoran di tubuhnya, dia berlari ke jamban dan muntah-muntah beberapa saat, memikirkan mencium babi membuatnya mual. Dia muntah hebat dan bahkan memuntahkan makanan semalam. Dia merasa lebih baik sekarang, tetapi pada saat ini, jamban tiba-tiba meledak dengan keras. Sebelumnya, dia memeluk kepala babi dan menciumnya. Itu adalah ilusi yang dibuat oleh Xiao Situ, dan sekarang dia mengeluarkan ledakan udara. Meskipun tidak ada asap, kekuatannya tidak kecil. Seluruh gubuk hancur menjadi reruntuhan. Dia tidak terluka parah, tetapi seluruh tubuhnya basah kuyup oleh kotoran. Orang-orang di sebelahnya semua tercengang. Adegan demi adegan ini benar-benar menumbangkan pemahaman mereka. Bos, kamu baik-baik saja. Seseorang bergegas menyelamatkannya, tetapi melihat kotoran yang menjijikkan, semua orang mengelilinginya, dan tidak ada yang mau melangkah maju. Ah, bunuh kamu, aku harus membunuhmu. Wang Zian sangat terstimulasi kali ini sehingga bau busuk di sekujur tubuhnya membuatnya benar-benar kehilangan akal sehatnya. Dia mengulurkan tangan untuk menyentuh pistolnya, ingin melawan si kecil, tetapi setelah lama mencari, dia tidak menemukan apapun kecuali segenggam kotoran. Untungnya, saat ini, salah satu anak buahnya mengambil pipa air yang tertiup angin dan bergegas ke arahnya, dan kotoran di tubuhnya berkurang banyak. Meski begitu, dia masih merasa mual, jadi dia berlari kembali ke kamarnya dan ingin mandi untuk membersihkan diri. Berdiri di bawah pancuran, air hangat mengalir dari kepalanya, membuatnya merasa lebih baik. Sialan, aku akan membunuhmu cepat atau lambat. Meskipun dia masih tidak bisa memikirkan cara untuk membunuh pihak lain, kebencian di hatinya semakin kuat. Wang Zian mengertakkan gigi dan hendak melepas pakaian basahnya dan membilasnya ketika gelombang panas menerpa kepalanya, dan air yang semula hangat tiba-tiba menjadi sangat panas. Ah! Jeritan melengking terdengar dari dalam ruangan. Itu bukan suara gemuruh sebelumnya, tapi jeritan yang sangat menyedihkan. Wang Zian bergegas keluar kamar dalam keadaan malu, seluruh tubuhnya memerah karena panas, dan wajahnya dipenuhi lepuh sebesar kacang kedelai. Terkikik, menyenangkan sekali. Di depannya, wajah tersenyum polos Xiao Situ muncul lagi, bertepuk tangan dan tersenyum sangat bahagia. Saat ini, Wang Zian akhirnya mengerti apa yang dikatakan Xiao Situ sebelumnya. Kenapa dia begitu senang melihat orang jahat, karena tidak ada beban psikologis ketika orang jahat itu mengganggunya. Sebelumnya konyol, dia mengira ini adalah anak bodoh, tetapi sekarang dia menyadari bahwa ini bukanlah anak kecil, tetapi setan kecil, bintang jahat kecil. Aku salah, leluhur kecil, aku benar-benar salah, tolong cepat pulang. Aku yakin, beritahu aku bagaimana cara melepaskanku, jika kamu ingin uang, aku akan memberimu uang, jika kamu menginginkan sesuatu, aku akan memberimu sesuatu, tolong kembali saja. Wang Zian berlutut dengan sentakan. Dia benar-benar ketakutan dan menangis dengan ingus dan air mata. Jangan pergi, aku ingin bermain di sini. Di sini jauh lebih menyenangkan daripada di rumah. Petik 2. Saat bermain di rumah, semuanya harus di bawah kendali orang tua. Dimanapun Anda bisa bersenang-senang, Anda bisa melakukan apapun yang Anda mau.
Kamu tidak akan pergi, kan? Jika kamu tidak pergi, aku akan pergi. Wang Ziyan benar-benar ketakutan. Dia tidak bisa menjalani kehidupan seperti ini untuk sesaat di sebelahnya dan berteriak kepada anak buahnya, ayo pergi. Semua orang di sekitar tercengang, bos, mau kemana? Ini markas kami. Tidak lagi, kata Wang Ziyan, lalu melangkah menginjak pedal gas dan bergegas keluar. Dia tidak peduli tentang apapun sekarang. Singkirkan saja iblis kecil ini secepat mungkin. Kalau tidak, jika dia disetubuhi beberapa kali lagi, dia tidak akan tahu seperti apa dia nantinya. Dia melarikan diri dengan cepat, dan semua orang masuk ke dalam mobil dan mengikuti dari belakang. Geng kriminal besar seperti mereka licik dan memiliki cadangan sendiri. Setelah berlari sekitar 1 jam, mereka sampai di sebuah tiang gunung kecil. Ini adalah benteng kedua mereka, sebuah gua tersembunyi dengan semua perbekalan di dalamnya, yang dapat membuat mereka tetap hidup setidaknya selama sebulan. Alasan mengapa benteng seperti itu didirikan sebelumnya adalah untuk menghindari tindakan keras resmi. Saya tidak pernah menyangka suatu hari nanti seorang anak akan begitu ketakutan hingga dia lari ke sini. Setelah mengemudikan mobil langsung ke dalam gua dan menutup 2 pintu besi besar, semua orang merasa jauh lebih aman. Apakah kamu menyingkirkannya? Apakah kamu menyingkirkan iblis kecil itu? Duduk di tanah, Wang Ziyan masih sedikit terkejut. Stimulasi yang dia terima hari ini terlalu besar. Minggir, kita mengemudi begitu cepat, anak kecil pasti tidak akan bisa mengikutinya. Kata seorang bawahan sambil mengecek dengan kamera, dan memang tidak ada tanda-tanda si kecil di luar. Bos, kita akhirnya selamat. Ada ledakan sorak-sorai di dalam gua. Meskipun Wang Ziyan adalah orang yang menjadi fokus Xiao Shitu sekarang, begitu banyak orang yang meninggal, dan masing-masing dari mereka khawatir berikutnya mati. Akhirnya berhasil menyingkirkan. Wang Ziyan juga menghela nafas lega. Penculikan ini hanyalah mimpi buruk. Jika dia diberi kesempatan untuk memulai kembali, dia tidak akan pernah membawa monster kecil ini kepadanya pelecehan diri. Kucing. Tapi pada saat ini, wajah kecil yang cerah tiba-tiba muncul di hadapannya, membuat wajah. Ah! Wang Ziyan tiba-tiba melolong memilukan. Dia tidak takut dengan kemunculannya yang tiba-tiba, tapi dia sangat takut pada anak di depannya. Saya melarikan diri ke sini bersama orang-orang ini dengan kecepatan penuh, bagaimana pihak lain bisa menyusul? Terkikik, kalian terus bersembunyi, lalu aku akan mencarimu lagi. Petak umpet ini menyenangkan sekali. Pria kecil itu menari dengan penuh semangat. Lutut Wang Ziyan melunak dan dia jatuh ke tanah. Aku salah. Tolong cepat kembali. Ayo, jangan siksa kami lagi. Aku tidak akan pergi. Aku tidak akan pergi, aku belum cukup bersenang-senang denganmu. Kata Xiao Shitu bersemangat, karena kamu tidak suka petak umpet, ayo bermain tanaman merambat api. Prajurit. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangan kecilnya, dan tiba-tiba semua orang di dalam gua memiliki bola api di pantat mereka. Ah! Jeritan bergema di seluruh gua. Beberapa dari orang-orang ini berguling-guling di lantai, ada yang menuangkan air ke pantat mereka, dan bahkan ada yang kencing untuk memadamkan api tanpa menemukan air. Ekstra, masalah ayah, 13. Setelah berjuang beberapa saat, gua akhirnya menjadi sunyi kali ini. Meski tidak ada yang meninggal kali ini, mereka semua terbakar dan memar. Pada saat ini, mata semua orang dipenuhi ketakutan ketika mereka melihat batu kecil itu. Ini benar-benar iblis kecil yang tidak dapat dia sakiti dan tidak dapat melarikan diri. Yang paling penting adalah tidak ada yang bisa membayangkan kapan dia akan muncul dan rasa sakit seperti apa yang akan dia timbulkan pada dirinya sendiri. Aku tidak tahan lagi, aku akan lari. Iblis kecil itu dibawa ke sini oleh bos, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Aku tidak tahu siapa yang memulainya di tengah teriakan yang terus-menerus, orang-orang ini berlari keluar gua dan berpencar. Tidak ada cara lain, meski mereka semua putus asa, yang terpenting adalah menyelamatkan nyawa mereka sendiri di saat kritis. Hanya dalam sekejap, semua orang yang ada di dalam gua tersebut telah hilang. Ternyata tebakan mereka benar, si kecil tidak mengikuti mereka. Wang Ziyan berdiri di sana sendirian, kepalanya terbakar dan pantatnya terbakar.
Luka fisiknya adalah luka sekunder, tetapi hatinya dipenuhi dengan keputusasaan dan ketakutan. Tolong lepaskan aku, oke. Si kecil tertawa terbahak-bahak, terkikik. Kamu tidak menangkapku, kan? Kamu orang jahat, dan ibuku bilang kamu bisa menindas orang jahat. Aku akan memberitahumu. Kamu bertarung. Melihat permintaannya tidak membuahkan hasil, Wang Zian bergegas maju dengan seluruh gigi dan cakarnya, mencoba melawan si kecil, tapi sayangnya dia bahkan tidak bisa menyentuh sudutnya, pakaiannya setelah sibuk dalam waktu yang lama. Dia terengah-engah dan baru saja berhenti ketika seekor ular kecil berwarna merah tiba-tiba muncul dari pakaiannya. Dia sangat ketakutan hingga dia berteriak dan berlari keluar gua karena malu. Dalam beberapa jam berikutnya, Wang Zian merasa seperti jatuh ke neraka. Dia tidak berani makan apapun, makanan apapun di mulutnya bisa berubah menjadi serangga, dia akan mengalami berbagai macam mimpi buruk yang mengerikan. Bahkan jika Anda hanya diam di sana, sesuatu mungkin akan keluar dari bawah pantat Anda. Gila? Dia merasa seperti akan disiksa dan menjadi gila, dan itu lebih buruk dari kematian. Tidak, saya ingin menelepon polisi. Saya ingin menelepon polisi. Sebagai pemimpin geng kriminal, dia bisa berpikir untuk menelepon polisi, yang menunjukkan betapa kerasnya dia dipaksa untuk pergi. Dengan ide ini, dia segera mengambil keputusan terakhir dan segera menelepon. Sayangnya, tidak ada yang peduli dengan tempat ini ketika mereka melakukan kejahatan sebelumnya, dan tidak ada yang peduli untuk menelepon polisi sekarang. Pada akhirnya, Wang Zian tidak punya pilihan selain mengemudi dengan panik ke bandara. Dia terus-menerus diejek sepanjang perjalanan, seolah-olah dia telah melalui 81 kesulitan, tapi untungnya dia akhirnya naik pesawat yang terbang ke Tiongkok. Saat pesawat lepas landas, tidak ada tanda-tanda keberadaan si kecil, dan dia menangis kegirangan. Semua orang sangat terkejut. Mereka tidak tahu apa yang salah dengan wanita ini. Dia begitu bersemangat setelah naik pesawat. Saat pesawat perlahan mendarat di bandara Jiangbei, saat dia keluar dari kabin, dia masih tidak melihat batu kecil itu, yang langsung membuatnya merasa lebih percaya diri. Setan kecil itu akhirnya berhasil menyingkirkannya, dan dia akhirnya lolos dari neraka. Saya meninggalkan bandara dan menemukan hotel, berganti pakaian baru, dan mandi dengan nyaman. Saya merasa seperti hidup kembali. Akhirnya aku menemukan sebuah restoran dan sedang duduk di sana melahap makananku ketika tiba-tiba wajah kecil yang tersenyum muncul di hadapanku. Ah, bagaimana kamu bisa sampai di sini? Sangat ketakutan, seru Wang Zian, tetapi sebelum dia selesai berteriak, kilatan kebingungan muncul di matanya, dan dia duduk di sana dengan ekspresi kusam. Orang-orang di sekitarnya dikejutkan oleh teriakannya, tetapi ketika mereka melihat tidak ada gerakan setelah itu, mereka hanya bertingkah seperti anak kecil dan tidak ada yang memperhatikannya. Ayo keluar dan bermain game. Xiao Situ melambai, dan Wang Zian mengikutinya keluar dari restoran seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya, lalu berbalik dan memasuki bank tidak jauh dari situ. Harus dikatakan bahwa dia masih memiliki sejumlah kekayaan setelah bertahun-tahun, dan dia segera keluar membawa 2 koper besar, yang penuh dengan uang. Ini adalah kawasan pusat kota yang ramai. Dia meletakkan 2 kotak uang tepat di depannya, dan kemudian memanggil seorang pemuda yang sedang lewat. Jika kamu menamparku, aku akan memberimu 10.000 yuan, jika kamu menendangku, aku akan memberimu 20.000 yuan. Pria itu terkejut, dan dia terkejut dan tidak bereaksi sama sekali. Ayo, pukul aku, uang itu akan menjadi milikmu. Wang Zian mengulurkan tangan dan mengambil beberapa tumpukan uang kertas dan melambaikannya di tangannya, langsung menarik perhatian banyak orang. Apakah orang ini gila? Apa yang terjadi? Saya belum pernah melihat permintaan seperti itu untuk memukul seseorang demi uang. Orang-orang yang menonton membicarakannya dan berhenti, ingin melihat apa itu kondisi. Kamu memintaku untuk memukulmu. Pemuda itu kembali sadar. Meskipun dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, dia memutuskan untuk mencobanya dan menendang pantatnya. Ah, nyaman sekali. Wang Zian tiba-tiba menunjukkan ekspresi puas di wajahnya, dan melemparkan 2 tumpukan uang kertas $100. Uang ini semua milikmu, ayo lagi. Dalam uang sungguhan,
dia tiba-tiba menjadi bersemangat, mengangkat tangannya dan menamparnya dengan mulut besar, diikuti dengan 2 tendangan. Kali ini bukan hanya dia, semua penonton juga berkerumun ke depan, dan semuanya terbang dengan mulut besar dan kaki petir. Terjadi pemandangan yang mengejutkan, seorang wanita cantik berdiri di jalan dan dipukuli sambil membagikan uang. Dalam waktu kurang dari 10 menit, semua uang di kedua koper itu habis. Wang Zian bahkan lebih sengsara, dengan jejak kaki besar di sekujur tubuhnya, dan kedua pipinya bengkak setinggi kepala babi. Dan pada saat ini, kebingungan di matanya menghilang dan dia sadar kembali. Ah, saya ingin memanggil polisi. Saya ingin memanggil polisi. Dengan teriakan yang menusuk, dia berlari ke kantor polisi tidak jauh dari situ. Saya menyerah, saya ingin menyerah. Kejahatan saya keji. Saya menculik anak-anak. Meskipun dia gila, dia masih mempertahankan alasan terakhirnya. Dia mengatakan bahwa dia menculik anak-anak dan berharap polisi dapat membantu mengirimkannya batu kecil kembali. Tapi yang tidak dia duga adalah batu kecil itu menghilang saat dia memasuki pintu, dan dia merasa sangat malu hingga dia terlihat seperti wanita gila. Dalam waktu singkat, ambulans datang, memasukkannya ke dalam mobil, dan bersiap membawanya ke rumah sakit jiwa. Wang Zian menghela nafas lega dan menerimanya bahkan jika dia masuk rumah sakit jiwa, selama dia bisa menyingkirkan iblis kecil itu. Apa yang tidak dia duga adalah tak lama setelah ambulans pergi, teriakan gembira terdengar di telinganya, "Bagus, aku akan pergi ke rumah sakit jiwa untuk bermain denganmu. Aku belum pernah ke tempat itu." "Tidak, saya tidak ingin pergi ke rumah sakit jiwa." Saat ini, dia kebetulan melewati lampu lalu lintas. Dia membuka pintu mobil seperti orang gila dan melompat keluar. 2 perawat di sebelahnya tertangkap basah. Mereka tidak menyangka pasien yang tadi tenang tiba-tiba menjadi sangat mudah tersinggung. Wang Zian naik taksi dan mengemudi sepanjang jalan. Akhirnya, dia sampai di halaman kecil Wang Xuening dan berlutut di luar pintu sambil menangis dengan sedihnya. "Ye Bufan, aku salah. Tolong lepaskan aku. Demi ayahku, ambil kembali putramu secepatnya. Bagaimana mungkin Paman Defu memiliki anak perempuan sepertimu?" Dan Wang Xuening muncul di depan pintu. Dia melirik Wang Zian yang menyedihkan dan berkata, "Kamu telah melakukan banyak kejahatan selama bertahun-tahun. Pergi saja dan menyerah. Titik. Kamu akan menghabiskan sisa hidupmu di penjara dan tidak pernah keluar lagi." Sekarang juga, Wang Zian mengangguk berulang kali, bangkit dari tanah dan melarikan diri. Tidak berani melanggar hukum sama sekali, dia berlari ke kantor polisi lain dan menyerah. Setelah dia pergi, Ye Bufan mengulurkan tangannya, mengambil batu kecil itu langsung dari kehampaan, dan memasuki halaman dengan kerah bajunya. "Oke, masalahnya hampir selesai. Kembalilah bersamaku, atau adikmu akan berurusan denganmu di masa depan." Ini adalah akhir dari seri Ayah, selanjutnya Jiang Fangzhu dan Ouyang Jing.